Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Bapak Dr. Muslim Razali MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Bapak Dr. M. Halis MAG selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Bapak Dr. Mahbur MAG selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Bapak Dr. Syahminan MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Bapak Suparman Syah SAG selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Serta penghormatan kami kepada Bapak Dr. Husnizar MAG, Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Yang kami hormati kedua narasumber, Bapak Insinyur Muhammad Nurtanto MPD dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Bapak Dwi Eli Kurniawan MKom dari Politeknik Negeri Batam. Tidak lupa kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Teknik Elektro beserta semua peserta acara webinar yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan tema peningkatan kualitas literasi digital pada pendidikan dan pembelajaran ilmu elektro hari ini, Senin 30 Agustus 2021, segera dimulai. Demi memberkahi acara webinar ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rishan Qurratan Ayun. Kepada saudara Rishan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bisa tuan. Bismillahirrahmanirrahim. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين
طائفتين أنها لكم وتودون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Risan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Berikutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Dr. Husnizar MAG. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dekan dan para wakil dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Yang saya muliakan para ketua prodi beserta sekretaris prodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah UIN Araniri. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pelaksana acara ini beserta anggotanya semuanya, dan juga yang saya hormati para dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah UIN Araniri, dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak narasumber pada acara ini, dan juga yang kami muliakan anak-anak kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro yang telah bergabung dalam program Zoom pada hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan kata-kata sambutan untuk acara Studium General pada kali ini, bahwa kami telah beberapa hari mempersiapkan acara ini, dan sehingga pada kesempatan ini sudah terwujud dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu semuanya, program ini kami lakukan adalah untuk pengembangan Prodi Pendidikan Teknik Elektro
terutama dalam pengembangan penulisan karya ilmiah dan juga yang berkaitan dengan pengembangan penulisan karya dosen dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin kepada para panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini sehingga pada kesempatan ini telah terwujud dan dapat kita laksanakan dengan baik. Para mahasiswa dan para dosen semuanya, bahwa pengembangan prodi pendidikan teknik elektro kali ini telah merancang beberapa program. Salah satunya adalah yang dilaksanakan pada hari ini dengan tujuan adalah bahwa mahasiswa program pendidikan teknik elektro untuk ke depan lebih banyak menguasai tentang bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang benar. Jadi dengan sesuai dengan judul yang telah disampaikan tadi, bahwa kali ini kami mencoba untuk melihat bagaimana anak-anak kami bisa mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang. Kami di Prodi Pendidikan Teknik Elektro berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kualitas pendidikan teknik elektro ke depan lebih baik, insya Allah. Mungkin kali ini kami hanya baru pertama kali, karena saya sebagai Ketua Prodi baru beberapa bulan yang lalu ditunjukkan sebagai Ketua Prodi di Pendidikan Teknik Elektro. Nah, untuk itu kami mengharap kepada anak-anak kami, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro, supaya semuanya Anda benar-benar mengikuti acara ini untuk menambah pengalaman Anda dalam penulisan karya ilmiah nantinya. Mungkin beberapa hari yang lalu kami melihat sisi-sisi pengembangan karya tulis mahasiswa di lingkungan teknik elektro masih kurang memiliki kemampuan menulis yang terbaik. Nah, kali ini kita coba dengan hadirnya program ini akan membantu Anda untuk lebih maksimal dalam menulis dan mengerjakan karya ilmiah Anda semuanya. Ini kami juga menjadikan salah satu syarat kepada Anda semua, mahasiswa kami di Pendidikan Teknik Elektro, untuk benar-benar mengikuti syarat ini. Karena kalau tidak ada syarat ini ke depan, Anda tidak akan bisa mengambil mata kuliah penulisan karya ilmiah. Jadi untuk itu kami mengadakan program ini supaya Anda itu benar-benar menekuni terhadap kemampuan menulis Anda ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan yang terbaik untuk kali ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan kata-kata sambutan ini. Dengan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Dr. Husnizar MAG, yang telah memberikan beberapa kata sambutan. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Dr. Muslim Razali MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan syukran lillah wassalatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak-bapak, ibu-ibu dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektro yang kami hormati. Yang kami hormati terutama sekali pada hari yang berbahagia ini dan kami muliakan Bapak Insinyur Muhammad Nurtanto, MPD, dari Universitas Sultan Ageng Tri Tirtayana, dan Bapak Ibu Dewi Eli Kurniawan dari Politeknik Negeri Batam. Selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Mudah-mudahan dengan pemberian materi ini akan memperoleh pencerahan bagi mahasiswa kami, khususnya Fakultas Tarbiyah UIN Araniri. Yang kami hormati Bapak KTU Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati para peserta webinar melalui daring pada hari yang berbahagia ini, khususnya mahasiswa-mahasiswa kami jurusan PTE. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kurnia, kesempatan dan kesehatan pada era pandemi ini. Semoga kita bisa terhindar dari suatu musibah ini dan pandemi ini kita doakan segera berlalu dari kita, khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan secara luring. Khususnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Prodi Pendidikan Teknik Elektro merupakan prodi yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Prodi PTE memiliki visi menjadi prodi yang unggul, profesional, inovatif, kompetitif, serta berwawasan keislaman dalam menyiapkan pendidikan dan tenaga kependidikan teknik elektro dalam mewujudkan visi tersebut. Prodi Pendidikan Teknik Elektro terus membekali mahasiswa dengan beragam ilmu dan ilmu kependidikan hingga ilmu elektro, baik itu kelistrikan atau arus tinggi, elektronika, arus lemah, atau IT, informasi teknologi, sehingga mahasiswa prodi PTE tidak hanya menyandangkan gelar SPDI atau sarjana pendidikan yang kelak menjadi guru, khususnya guru SMK, namun juga seorang ahli teknik. Lulusan PTE akan menguasai ilmu pedagogik maupun menyusun RPP, bahan ajar, media ajar, dan metode pembelajaran. Namun diharapkan mahasiswa prodi Pendidikan Teknologi Informatika mampu merancang, meneliti, mendesain produk-produk tepat guna yang menjadi problem solving atau permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini prodi PTE juga telah menciptakan suatu alat yang dapat mematikan telepon di waktu salat
disebut dengan Islamic Grammar. Ini merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Ini hasil temuan antara lain yang telah didapatkan suatu penghargaan tingkat nasional. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pihak Prodi PTE perlu mengadakan sebuah webinar yang bertemakan peningkatan kualitas literasi digital pada pendidikan dan pembelajaran ilmu elektro dengan narasumber Pak Insinyur Muhammad Nurtanto MPD dari Universitas Sultan Ageng Tritaryasa dan Pak Dewi Eli Kurniawan dari Politeknik Negeri Batam. Peserta webinar ini adalah kalangan mahasiswa Prodi PTI, mahasiswa UIN Araniri, mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, kalangan dosen, guru, dan praktisi bidang kependidikan. Kami ucapkan selamat bergabung. Hasil dari kegiatan webinar ini diharapkan mampu memacu semangat menulis, meneliti, merancang, mendesain sebuah produk, suatu karya ilmiah baik skripsi, laporan atau makalah yang memiliki nilai plagiasi rendah, mensitasi literatur dengan ilmiah, dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat di kampus. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar mahasiswa Prodi PTI dengan ini saya buka dengan tema peningkatan kualitas literasi digital pada pendidikan dan pembelajaran ilmu elektro. Semoga webinar ini akan meningkatkan kualitas literasi digital di kalangan mahasiswa yang secara langsung mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah yang berprestasi nasional bahkan internasional di kampus UIN Araniri, Banda Aceh. Dan kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada panitia dan ketua Prodi yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan berbagai persiapan sehingga terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf atas ketidakberkenannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara webinar ini. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Akrimi. Kepada Akrimi kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي وسيدة بنا لك ما ينبغي لجلال وجهك كريم سلطانك وصحبه حب العفو واعف عنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Akrimi. Baiklah, sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama. Kepada semua peserta diharapkan menghidupkan kamera dan berikan senyum terbaik. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah sesi pembukaan acara webinar Prodi Pendidikan Teknik Elektro hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan moderator untuk membuka acara panelis. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta jajarannya, Bapak Kaprodi, kemudian ada peserta di sini, kemudian Bapak-bapak pemateri yang juga setelah hadir. Selamat datang, kita bergabung pada acara seminar kita hari ini. Sebelumnya izinkan saya men-share screen. Ya. Ya. Selamat datang pada seminar kita pada hari ini dengan tema peningkatan kualitas literasi digital pada pendidikan dan pembelajaran ilmu elektro. Sebelum kita masuk ke pemateri kita, izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan yang tentu saja ini ada kaitannya dengan pemateri hari ini. Ya. Dalam beberapa hari ini kita bisa menemukan banyak sekali beredar berita hal-hal negatif ya terkait dengan plagiarisme. Ya.
Di sini saja contohnya saya didapatkan, ini dilansir dari Kompas. Ya. Ternyata ditemukan selama pembelajaran daring, penulis mengamati, di sini penulisnya adalah seorang dosen Fakultas Psikologi, Ibu Riana. Beliau mendapatkan ternyata dalam 75 berkas mahasiswa dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, ditemukan nilai turn-in atau nilai plagiariasinya itu kurang lebih besar dari 30%, bahkan sampai 83%. Jadi di sini didapatkan nilai plagiariasi yang cukup besar. Ini sangat miris sekali. Namun ternyata fakta ini bukan hanya terjadi di dalam nasional kita saja, bukan terjadi di Indonesia saja. Terjadi juga dia di seluruh dunia, bahkan di Eropa juga terjadi. Terjadi peningkatan plagiarisme sebanyak 10%. Naik 10% dibandingkan sebelum corona, sebelum COVID, dan setelah COVID. Dan bahkan nilai plagiarisme yang tertinggi itu terjadi di Belanda, ya, di Belanda, negara maju, bahkan juga Prancis, dan tidak terlepas juga dari Kanada, Inggris, bahkan Jerman. Jadi ini sangat disayangkan sekali, terjadi pada dunia pendidikan. Maka karena kita tahu plagiarisme itu efeknya sangat fatal. Yang pertama, untuk mahasiswa, katakanlah untuk mahasiswa, seorang mahasiswa jika ketahuan dia melakukan plagiarisme, maka ijazah yang sudah dia dapatkan itu bisa saja dicabut oleh institusi pendidikan yang tempat mereka menjalankan pendidikannya. Dan untuk misalkan tugas-tugas kuliah, ya, kalau untuk mahasiswa, maka nilai yang rendah itu bisa sangat memungkinkan untuk didapatkan. Dan reputasi seorang peneliti atau mahasiswa juga akan terganggu. Bahkan dari segi finansial, dari segi keuangan, bisa saja seorang yang melakukan plagiat tersebut harus membayar sejumlah denda kepada suatu instansi atau mungkin ke suatu pribadi. Ya. Nah, maka dari itu kami dari program studi pendidikan teknik elektro sangat concern masalah ini dengan masalah plagiarisme. Dia terjadi internasional, dia juga terjadi nasional, dan tidak bisa kita pungkiri dia juga terjadi secara lokal, bahkan di universitas-universitas yang kita kenal, ya. Termasuk juga di UIN Araniri. Maka dari itu Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh sangat perhatian tentang plagiasi ini. Maka dikeluarkan suatu peraturan nomor 33 tahun 2019, yaitu tentang pencegahan plagiasi dan deteksi similarity karya ilmiah Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Di dalam peraturan ini disampaikan bahwa seorang mahasiswa beban yang terberatnya dia dapat dicabut gelarnya, ya. Bahwa mahasiswa dapat dicabut gelarnya jika ketahuan melakukan plagiasi. Ya. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Jadi kita inginkan plagiariasi itu tidak terjadi. Dan terkadang yang disayangkan juga, kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan plagiasi. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Ini menjadi suatu hal yang dilematis juga. Di satu sisi seorang pendidik atau seorang mahasiswa diharuskan mencari suatu ide, topik-topik riset yang menarik dan juga yang kekinian. Namun di satu sisi mereka juga harus menghindari plagiarisme tersebut. Nah, maka dari itu untuk hari ini program studi pendidikan elektro berusaha mengangkat 2 buah topik ini, ya, dengan menghadirkan 2 orang pemateri yang cukup handal, yang sudah sangat handal, luar biasa sekali. Yang pertama ada
telah hadir di ruangan kita ini, telah hadir di ruangan Zoom kita, Bapak Insinyur Muhammad Nurtanto, MPD. Assalamualaikum Pak Nurtanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Ya, alhamdulillah. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ini siaran langsung dari Serang, Pak ya? Dari Jogja ini. Oh, dari Jogja. Oke. Ya, pada pertemuan pertama ya, untuk materi pertama nanti Bapak itu akan membahas masalah turn it in, supporting plagiarism, policy and citation technique. Ya, ini materi yang cukup luar biasa. Mungkin di sela-sela Bapak sambil mengerjakan disertasi ya, saya dengar Bapak juga sedang melakukan studi S3 terakhir. Ya. Pak Iksan. Ya, sukses selalu untuk S3-nya, Pak. Amin. Ya, kemudian terkait juga pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang ide dan roadmap penelitian teknologi kekinian yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Eli Kurniawan, MKOM. Assalamualaikum, Pak Dwi Eli. Ya, mungkin masih berusaha untuk bergabung atau mungkin sedang tidak depan komputer, AFK ya. Oke, ya kita sudah dihadiri oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Sebelum memulai, sebelum saya serahkan ke pemateri yang pertama, Bapak Insinyur M. Nurtanto, saya ingin sekali menyampaikan biodata beliau. Jadi Bapak Insinyur M. Nurtanto, MPD, IPM, beliau merupakan dosen pada pendidikan vokasional teknik mesin di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir di Grobang, Jawa Tengah, pada tanggal 23 September 1990. Beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Teknik Mesin Vokasi Otomotif di Universitas Negeri Semarang, kemudian melanjutkan studi S2 Master pada Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Vokasi Otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta dan menyelesaikan program profesi insinyur di Universitas Negeri Yogyakarta juga. Adapun fokus bidang riset beliau yakni professional learning, vocational learning, STEM education, teacher identity, dan technical and vocational education training. Ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga untuk pemateri yang kedua, Bapak Dwi Eli Kurniawan, MKOM. Beliau merupakan dosen program studi teknik informatika pada Universitas Politeknik Negeri Batam. Beliau lahir di Sidorejo 11 Juni tahun 1987. Riwayat pendidikan beliau S1 diselesaikan pada Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, kemudian melanjutkan program S2 Sistem Informasi pada Sistem Informasi Computer Science Universitas Diponegoro. Untuk fokus bidang riset, beliau fokus pada riset information system, mobile programming, computer network, and multimedia learning. Oke. Untuk kesempatan yang pertama, saya tidak akan berpanjang lebar, akan saya serahkan ke Bapak Muhammad Nurtanto. Sebelum saya serahkan ke Bapak Nurtanto, saya ingin menyampaikan tata tertib webinar kita hari ini. Harap semua peserta untuk mematikan mikrofon, tidak dibenarkan untuk mengirimkan chat atau pesan yang mengandung sara dan tidak sopan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya, bisa kapan saja melalui fitur chat. Namun jika ingin bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand pada Zoom, namun hanya dilakukan pada akhir dari materi. Akhir dari kedua buah materi. Kemudian host tentu saja berhak mengeluarkan peserta yang melanggar tata tertib webinar. Dan pada akhir dari seminar ini akan ada daftar hadir, silakan diisi bagi yang menginginkan untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Baik, kita sudah kehadiran Bapak Dwi Eli Kurniawan juga. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Bapak Dwi Eli? Ya, suaranya kurang terdengar.
Mas Ben. Oke, masih kurang terdengar, tapi kami yakin insya Allah Bapak dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Oke, tidak memperpanjang waktu, mari kita dengarkan dengan seksama materi dari Bapak Muhammad Nurtanto, yakni tentang Turnitin, Supporting Plagiarism Policy and Citation Technique. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ihsan selaku moderator hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa yang saya hormati Dekan FTK Dr. Haji Muslim Razali, SHMAG, serta Ketua Prodi PTE, Bapak Dr. Husnizar, SAG MAG, dan minta izin Pak Dwi Eli Kurniawan untuk menyampaikan lebih dulu, sehingga nanti kurang banyaknya sharing pemahaman hari ini bisa dilengkapi oleh Pak Dwi. Dan serta Bapak Ibu dosen di PTE, serta mahasiswa yang hari ini hadir, mudah-mudahan hari ini sharing kita dapat memberikan manfaat dan memperkaya sesuatu hal yang sifatnya baru, atau memperdalam hal-hal yang itu sebelumnya sudah diketahui, tetapi hari ini mendapatkan informasi yang baru. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, baik, sudah terlihat ya Pak Ihsan ya? Masih menunggu, ya, lihat. Baik. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu semua serta adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan di kondisi pandemi ini selalu diberikan kesehatan dan apa yang menjadi tujuan kita selaku akademik tercapai dengan baik. Sangat luar biasa pada hari ini dan ucapan terima kasih saya sampaikan atas undangan untuk berpartisipasi, sharing pengetahuan tentang yang mungkin itu tidak seberapa, gitu ya. Nah, sekaligus menginformasikan ada GVI ya, Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia. Ini saat ini sebenarnya sudah lama didirikan, di 2010 itu sudah mendapatkan izin Kemenkumham, dan bagi jurnal-jurnal yang ingin bermitra nanti bisa bergabung di dalamnya. Oke, baik. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Muhammad Ihsan. Sekilas ini dari saya, Muhammad Nurtanto, nanti IG bisa dicari dan Facebook agar kita bisa bermitra. Ini beberapa hal yang mungkin karya-karya terakhir saya, di mana nanti Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nanti ada hal yang sekiranya ingin ditanyakan secara langsung, saya sangat terbuka. Begitu juga dengan di Jogja, saya juga punya beberapa adik yang kita selalu sharing knowledge, baik di Scopus, karena memang Scopus maupun jurnal nasional Sinta 2, Sinta 1, karena memang salah satu syarat untuk S2, S3 itu sekarang sudah harus publikasi. Bahkan kalau di jurusan saya di Sultan Ageng Tirtayasa itu sudah wajib. Untuk S1 itu sudah dikenakan untuk publikasi ilmiah. Selain itu juga ada terkait dengan haki, jadi beberapa hal itu menjadi syarat luaran wajib. Gitu ya. Memang saat ini sudah menjadi hal yang itu lumrah untuk kita siapkan menuju ke sana. Jadi di luar sesi materi ini mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, serta mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya kita bisa memiliki minat yang sama. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba sharing wawasan terkait dengan plagiarisme, terkait dengan apa itu cara untuk men-citation,
menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero atau yang lainnya, dan bagaimana caranya untuk melihat hasilnya, tunitinnya, dan hal-hal teknis. Jadi nanti lebih banyak kita sharing terkait dengan praktisis daripada sebatas penulis. Nanti kita akan memperbanyak ke sana, memperkaya ke sana teknik seperti apa yang sesuai yang banyak diterapkan. Di mana Pak Iksan tadi sudah menyampaikan hal-hal yang sangat krusial, sangat hal yang mungkin terjadi karena banyaknya akademisi, banyaknya peneliti yang berpikir terkait dengan penelitian, bahkan itu skupnya global, tentu memiliki pemahaman, pandangan yang sangat sama, dan siapa yang duluan, itulah yang memiliki hak cipta akan karya itu sendiri. Gitu ya. Jadi kenapa kita memahami ini, tujuannya adalah menghindari ide-ide yang sudah ada, ya, menghindari ide-ide sudah ada, serta keluar dari kebiasaan. Kita tahu mahasiswa pada umumnya kita sering mengalami berbagai tugas, membagi waktu dan lain sebagainya itu sangat sulit. Kita sering copy paste terkait dengan tulisan-tulisan dari web-web dan lain sebagainya, di mana itu unsur plagiarismenya nanti akan tinggi di sana. Maka dari itu hari ini kita akan mendefinisikan ke sana. Plagiarisme tentu banyak orang yang sudah melihat. Kalau bahasa kita sebenarnya lebih sederhana itu adalah copy paste, duplication. Ya, duplikasi terkait dengan karya secara utuh tanpa memiliki etika, gitu ya. Sehingga itulah plagiarisme, gitu ya. Parent menyatakan bahwa plagiat dirunut dengan pengembangan dari bahasanya. Plagiarus itu adalah penculikan. Dulu itu digunakan untuk kata-kata penculikan anak. Lalu diadopsi sama kamus Latin Indonesia, plagiasi itu setara dengan penjiplakan, gitu ya. Semua sama, Smith memperjelas bahwa itu adalah pencurian karya atau ide orang lain, baik sengaja maupun tidak, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan. Jadi di sini sengaja atau tidaknya bagaimana membedakan? Nah, makanya nanti kita berselancar di Tunitin, gitu ya. Rousseau juga menjelaskan di sana, plagiarisme itu sama aja dengan perampasan ide, perampasan proses, perampasan hasil atau karya-karya orang lain, tanpa memberikan kredit. Kredit itu semacam pengakuan siapa penulisnya, itu dianggap plagiarisme. Nah, maka ada beberapa kata kunci yang di sini. Apapun ide dari orang lain tanpa memberikan atribut, tanpa memberikan kredit di sana, disinilah potensi untuk plagiarisme, gitu ya. Dan sejauh mana kita menggunakan ide-ide itu, maka nanti semua tools itu tersedia. Maka di sini plagiarisme itu adalah tindakan untuk pencurian ide atau karya intelektual, termasuk karya tulis orang lain, yang menyatakan pada publik sebagai karya ciptaannya. Apakah banyak terjadi? Banyak. Banyak sekali, tidak hanya di level mahasiswa. Kalau level mahasiswa sangat kentara sekali. Mungkin dalam pemberian tugas dosen, dan karena sifatnya yang sistematis, setiap semesternya hampir memiliki pola yang sama setiap dosen. Dan tugas-tugasnya hampir sudah banyak yang diunggah. Itu banyak sekali yang hanya sebatas copy paste karena keterbatasan waktu. Nah, itulah yang menyebabkan di mahasiswa itu terjadi plagiarisme yang sangat tinggi. Tidak hanya sebatas mahasiswa sebenarnya. Di kalangan dosen pun, bahkan di tingkat terkait dengan publikasi juga masih banyak. Ya, juga masih banyak sekali. Maka dari itu, memang ini adalah paradigma perubahan. Dulunya dosen itu menuliskan sesuatu masih dalam bentuk perpustakaan yang sangat terbatas. Orang dulu mempelajari ilmu itu harus datang ke suatu pusat, di mana itu adalah pusat terkait dengan keilmuan.
menyadur ulang dan lain sebagainya. Tetapi sifatnya itu adalah belum terdeteksi oleh masonry. Ya, akhirnya tidak jadi persoalan. Tetapi kalau semua sudah diintegrasikan, bahkan semua tulisan, blog, web, dan lain sebagainya sudah dapat dideteksi oleh Mason, akhirnya ada beberapa ide, proses, hasil, dan kata-kata orang lain itu menyebabkan kesamaan. Nah, duplikasi, inilah yang menjadi persoalan. Maka dari itu hari ini kita memperjelas terkait dengan definisi operasional serta bagaimana strateginya. Itu ya, ini sangat penting sekali. Ini sudah diamanahkan di dalam peraturan menteri sejak 2010 ya, nomor 17 tahun 2010, dan sudah direspon oleh rektor tadi sudah jelas di sana bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Itu adalah tetap plagiat. Tetapi nanti terkait dengan batasannya berbeda, dengan sengaja dan tidak sengaja itu berbeda. Dalam proses atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sebenarnya kata-kata terakhir sudah merujuk pada satu kunci. Menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini yang nantinya perlu kita pahami untuk terutama mahasiswa, karena nanti banyaknya aktivitas akademik yang berpotensi untuk ke arah sana, baik tugas, bahkan kalau di kampus UNY saat ini untuk UTS, UAS dan lain sebagainya itu harus sudah menggunakan similarity. Ya. Berapa indeks kesamaannya? Gitu ya. Terlepas dari itu, terkait dengan publikasi, karya tulis dan lain sebagainya, nah itu juga mengarah ke sana. Namun gini, apabila ini sudah menjadi pembiasaan dan kita sudah memahami terkait dengan apa itu plagiarisme, tentu hal yang sudah terbiasa tadi tidak menjadi persoalan. Bayangkan kita saat belajar sepeda, kita kesulitan untuk menaiki sepeda, tetapi kalau sudah terbiasa menggunakan berbagai gaya apapun, enjoy gitu ya. Jadi plagiarisme dipahami secara definisi dan bagaimana strategi untuk mengatasinya itu jauh lebih baik. Baik, ini terkait dengan pembagian-pembagian terkait dengan jenis-jenis plagiarisme oleh Masri Sareputra. Ya, beliau membagi menjadi 3, yaitu plagiarisme langsung, plagiarisme tidak langsung, dan plagiat mozaik. Kalau plagiarisme langsung, di sana mengcopy paste tulisan di internet, lalu bubuhkan namanya sebagai pencipta karya. Nah, atau meminjam karya tulisan orang lain, baik kepada orang lain itu atau perpustakaan, lalu menulis ulang sehingga menjadi karya atas namanya. Ini plagiarisme yang langsung atau direct plagiarism. Kalau plagiat tidak jelas, itu adalah mengutip sebuah sumber hanya sekali, sehingga seolah kutipan itu hanya pada bagian yang ditandai. Padahal hampir keseluruhan tulisannya adalah hasil kutipan sumber yang sama. Misalnya kita membaca referensi sebuah buku, padahal buku itu secara esensinya satu paragraf sama, dia mengambil terkait dengan satu kalimat, hanya satu kalimat yang ditandai, sedangkan kalimat yang lain sama. Ini adalah plagiat yang tidak jelas. Ya. Begitu juga terkait dengan plagiat mozaik, di mana tertarik dengan suatu bagian dari tulisan dan ingin mengesankan, itu adalah idenya. Agar tidak kentara, beberapa kata pun diganti dan diakui sebagai idenya. Ini juga masih terdetek nantinya. Ya, plagiat mozaik ini hampir sangat tipis. Tetapi formulasi terkait dengan plagiarisme tools itu juga sangat canggih. Hal seperti ini juga masih sangat berpotensi untuk terdeteksi. Nah, tetapi sudah menunjukkan sesuatu hal yang itu mozaik itu terkadang lolos dan terkadang tidak. Tapi banyaknya juga pasti tidak, masih terdeteksi. Nanti kita pelajari sampai sana.
Untuk tipenya, ya, sebenarnya banyak tipe sekarang sudah berkembang. Ini kalau Cadah 2014, tipenya plagiarisme itu ada teks, yaitu menyalin sebagian artikel tanpa mengutip, ide, menggunakan ide atau hipotesis orang lain, sekali lagi tanpa mencantumkan sumbernya tadi yang diperjelas di depan. Plagiarisme hasil, sekarang juga sudah berkembang plagiarisme terkait dengan metode, proses, dan banyak sekali. Dan itu terdetek, gitu ya. Nah, bagaimana untuk ruang lingkup plagiarismenya? Ya, yang pertama itu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, jelas ya kata kuncinya. Ya. Artinya ketika kita mengutip dari karya orang lain, pastikan kalau memang itu pemikiran orang lain, gunakan tanda kutip ya, dan sebutkan identitasnya. Namun untuk jenis karya-karya yang seperti ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai bergeser. Sekarang untuk kutipannya sudah kutipan tidak langsung. Nanti kita definisikan di sana. Yang kedua adalah penggunaan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Artinya tidak ada keterbaruan bahwa itu adalah pemikiran, gagasan dari si penulis. Bahkan itu adalah mengambil sebuah karya, idenya, dan orang itu adalah orang yang kali pertamanya memiliki ide tersebut, itu juga masuk dalam ruang lingkup. Nah, penggunaan fakta, baik data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas. Mungkin mengambil gambar, mengambil terkait dengan tabel, dan itu tidak disebutkan sumbernya. Makanya kalau kita mengamati dari berbagai sumber, pasti setiap jurnal, misalkan artikel ilmiah, di sana setiap gambar, setiap tabel, selalu minta resources-nya di bawah. Sumbernya dari mana? Itu ya. Terkecuali itu adalah konseptual dari pemikiran penelitian, tentu itu berbeda. Selanjutnya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri sudah pasti sangat mutlak sekali. Melakukan paraphrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitasnya. Sebenarnya paraphrase ini sangat strategi yang luar biasa, tetapi tanpa menyebutkan identitasnya juga masalah. Atau strategi paraphrase-nya tidak memahami terkait dengan bahasa-bahasa strategi penggunaan kalimat, aktif, menjadi pasif, dan sebaliknya, kata ganti, dan sebagainya. Itu juga menjadi masalah, juga akan terdeteksi oleh sistem. Nah, ini salah satu strategi juga, paraphrase adalah sangat tepat, tetapi dengan strategi-strategi yang dibenarkan, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Ini sudah pasti, karena yang jadi masalah hari ini adalah hari yang itu aman, tetapi di kemudian hari ternyata konsep-konsep itu sudah dituliskan lebih awal di berbagai karya yang itu tidak terintegrasi online. Meskipun poin 6 ini sudah dituliskan dalam online, tentu mana yang pertama kali memiliki ide itu yang memiliki potensi yang kuat. Ini yang masalah. Faktor pemicunya umumnya yang sering dialami, yang pertama adalah terbatas waktu dalam menyusun sebuah karya tulis atau tugas, ya, sehingga mendorong untuk copy paste. Nah, potensi copy paste inilah yang sangat-sangat krusial. Rendahnya minat baca, melakukan analisis. Nah, ini salah satu hal tersendiri. Nanti di presentasi paling bawah bagaimana strateginya untuk memahami setiap bagian-bagian artikel akan dijelaskan, sehingga ini salah satu strategi screening yang sangat cepat. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang kapan bagaimana harus melakukan kutipan, kurangnya perhatian dari dosen terhadap persoalan plagiarisme. Ini terkadang juga menjadi persoalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jangan menyalin.
terutama dari buku, dari web, atau sumber lain yang itu terintegrasi secara online, sudah pasti. Terlebih ke sekolah dan lain sebagainya, semua hal yang terintegrasi dengan internet semua akan terdetek oleh. Selanjutnya adalah paraphrase. Nah, tulis ulang secara substansial dan ekspresikan secara berbeda. Ya, ekspresikan secara berbeda. Dan kutip sumbernya, jangan lupa. Ya, selanjutnya diagram untuk buat judul Anda sendiri untuk diagramnya dan cantumkan sumber di akhir judulnya. Ingat ya, ada hal-hal poin. Tetapi saya bisa menggarisbawahi di sini ada 2 poin utama lakukan terkait dengan paraphrase, annotation jika perlu, itu bagian-bagian yang kutipan ya, tanda annotation-nya. Jangan lupa yang utama adalah sumbernya. Itu yang paling utama. Ini adalah metrik WISE ya 2018. Nah, ini terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi untuk menjadi hal poin yang perlu kita perhatikan dari Pak Iksan tadi, bahwa terkait dengan plagiarisme itu sendiri akan dikenakan denda ya, dan pidana. Ya. Terkait dengan pidananya paling lama 2 tahun. Nah, untuk dendanya 200 juta jika ada pihak yang dirugikan. Gitu ya. Terkait dengan aturan di tahun 2010-nya, yaitu mengatur sanksi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Pertama akan ditegur dulu. Ya, perhatikan nanti tiba-tiba ada langsung pembatalan nilai, harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Yang kedua, peringatan tertulis, ada tidak? Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, ini berarti sudah di DO ya. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Ini sangat-sangat memungkinkan, terutama ini beberapa hal yang terjadi di beberapa tahun terakhir, banyak hal yang meresahkan untuk plagiarisme ini sendiri. Nah, kita akan pindah di citation tekniknya. Nah, untuk plagiarisme jangan khawatir, nanti di akhir sesi kita coba praktekkan di sana. Untuk teknik citasi, sebenarnya banyak sekali alat-alat yang digunakan. Bisa menggunakan Mendeley atau Zotero, banyak sekali yang digunakan. Namun kita coba untuk memahami. Bahkan ada EndNote, Revoke, dan Paper itu sendiri. Nah, kita coba untuk memahami mana yang lebih memudahkan untuk pekerjaan. Ini adalah salah satu referensi aplikasi referensi yang memudahkan untuk memanajemen file. Nah, beberapa teknik manajemen file nanti kita pelajari. Ya. Nah, di mana ini kalau kita pahami sekilas, mana sih yang paling baik untuk digunakan? Itu kembali ke teman-teman mahasiswa semua. Kalau saran saya, yang saat ini paling banyak digunakan, satu adalah Mendeley, yang kedua adalah Zotero. EndNote sebagian besar kalau dia terkait dengan memahami alat-alat yang itu terintegrasi dengan tools untuk analisis data, mereka akan interest. Tetapi Mendeley sangat powerful untuk terkait dengan integrasi juga. Ini sangat luar biasa. Mendeley, Zotero ini juga sudah cukup. Kalau untuk versi kelebihan dan lain sebagainya, nah ini terkait dengan compare produk dan lain sebagainya, ini nanti bisa file bisa silakan nanti dipelajari sendiri. Reference, dokumen manajemen, knowledge discovery dan lain sebagainya. Ini kalau di Mendeley semua ini sudah hampir terpenuhi semua, tuh ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau yang lain memang hampir berbayar. Tetapi kalau untuk mencari yang itu benar-benar free dan bebas berselancar untuk digunakan, umumnya untuk versi percepatan Zotero. Tetapi kalau untuk penulisan karya tulis terus laporan proposal, saya menyarankan Mendeley. Kenapa? Nanti prakteknya kita akan lebih enak. Ya. Ini beberapa hal lain yang bisa
lihat gitu ya. Nah, termasuk overview tentang Mendeley, Zotero. Ini hal-hal yang harus dipahami. Sebelum kita praktek, sedikit kita pahami terkait dengan di setiap karya tulis ilmiah tentu pasti ada yang diambil ide, argumen, analisa, hasil penelitian orang lain yang disebutkan, dikutip atau disitasi itu menjadi peran penting, maka harus dilakukan itu. Nah, untuk gaya sitasinya sangat banyak. Apa yang membedakan? Kalau nanti kita sudah menggunakan salah satu tools yang digunakan, baik Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya, ini semua sudah tersaji. Nah, umumnya ini digunakan nanti pada jurnal sangat-sangat interest sekali, support sekali, dan untuk tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya, ini sangat relevan sekali untuk digunakan karena pembimbing terkadang juga kesulitan. Bahkan beberapa hal yang terjadi, ada pembimbing yang mintanya apa style, ada yang MLI style dan lain sebagainya. Jadi dengan ini harapannya nanti semua sudah versi otomatisnya sudah ada, gitu ya. Jadi ini kelahiran Mendeley tujuannya adalah karena citasi dan karena referensi manager. Nah, tidak hanya itu, Mendeley ini juga bisa diakses online dan lain sebagainya, sangat-sangat eye-catching ya. Dan kelebihan Mendeley juga membuat citasi, daftar pustaka, keperluan penulisan dan lain sebagainya, ini sangat baik sekali. Ini terkait dengan pembuatan akunnya bagi yang kali pertamanya, gitu ya. Kali pertamanya itu bisa mendaftar langsung di situs Mendeley. Ini linknya sudah tersedia, nanti bisa merujuk ke sana, pengisian formulir isian dan menginstal aplikasi untuk desktopnya via desktop, gitu ya. Jadi ini langsung terintegrasi. Nah, download Mendeley untuk instalasinya, nah, dan langsung untuk bisa digunakan, gitu ya. Kita langsung berselancar, tapi sebelum berselancar ke sana, ini ada informasi-informasi yang penting untuk terutama mahasiswa, dosen dan sebagainya. Ini adalah link-link untuk terkait dengan dokumen, artikel, terkait dengan buku dan lain sebagainya yang itu adalah kredibel untuk digunakan, gitu ya. Oke, baik, kita praktik untuk ke sana. Ya. Baik, Bapak, Ibu semua serta mahasiswa. Nah, ini adalah tampilan Mendeley untuk desktop ya. Kalau untuk versinya download bisa langsung masuk di sini, gitu ya. Ini bisa create account, sign up, bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di presentasi, sehingga nanti diikuti saja. Nah, kita coba sembari saya, nah ini bisa, kalau sudah punya akun bisa langsung terintegrasi, bisa menggunakan email mahasiswa masing-masing gitu ya. Oke. Oke, sorry. Ini punya orang lain. Nanti diikuti saja tahapannya, bisa download juga. Dan untuk kalau sudah di-download, di sini ada tool untuk pluginnya agar terintegrasi dengan plugin Word-nya. Jadi kalau sudah terpasang ini sudah tulisannya uninstall, tapi kalau belum bisa diinstal, install Word pluginnya. Nah, di sini untuk kali pertamanya saat menggunakan pasti akan terintegrasi di sini. Nah, Pak Nurwanto, baik. Ada share screen? Mungkin kami nggak melihat. Sorry Pak, sorry. Dari tadi tidak terlihat ya Pak, sorry. Oke. Multi, oke, sorry. Terakhir tadi di Mendeley, Pak. Oke, sorry. Ini muncul ya Pak ya, webnya ya? Iya, sedang share screen. Oke. Oke.
sorry. Oke, untuk webnya bisa dilihat di sini ya. Tutup ini. Nah, ini terkait dengan alamat webnya untuk Mendeley. Jadi bisa di-download sini, sign up. Untuk yang baru create account di sini ya, bisa masuk ke sini. Nah, kalau sudah punya bisa digunakan terkait dengan akunnya masing-masing. Ini nanti kalau sudah di-download untuk yang desktop itu sudah terintegrasi dengan Microsoft Word-nya. Jika tidak nanti bisa ada strateginya, bentar ya. Oke. Oke. Ini yang sudah terintegrasi dengan webnya, itu ya. Jadi sudah welcome to Mendeley, itu ya. Ini ya yang web library-nya ya, yang tersedia 20 GB tadi. Nah, jadi di sini teman-teman mahasiswa bisa melakukan manajemen referensi langsung via webnya, atau bisa melalui offline itu menggunakan terkait dengan langsung Mendeley desktop-nya. Kalau Mendeley desktop ini sembari nunggu gitu ya. Kalau Mendeley desktop, nah tampilannya seperti ini kalau sudah diinstal. Installnya caranya sama, yang biasa cara menginstall. Nanti di presentasi sudah ada, tinggal diikuti langkahnya. Nah, untuk manajemen referensinya, saran saya ini ada tombol menu Add Folder ya. Add ini berarti untuk menambahkan sesuatu yang ingin diimport, baik dokumen bisa semua buku, web dan lain sebagainya, bahkan YouTube dan lain sebagainya bisa diinstal. Tetapi ingat pada prinsipnya untuk mahasiswa semua ini adalah robot. Jadi kemungkinan terjadi sebuah kesalahan untuk mengidentify terkait dengan sumber atau formulasi itu sangat mungkin, sehingga kita harus memeriksa kembali. Tetapi dengan ini akan jauh lebih mudah. Ya. Kali pertamanya bisa lewat di bawah ini, menu create folder, atau ini di atas. Ini juga sama aja. Katakanlah mata pelajaran karya tulis gitu ya. Nah, karya tulis. Nah, ternyata ada tugas gitu ya, karya tulis. Ini sudah masuk di sini. Nah, di dalamnya ternyata teman-teman mahasiswa di sini mencari referensi tentang katakanlah tentang problem base atau apa. Nah, berarti ini karya tulis materinya apa? Problem base katakanlah. Nah, jadi setiap saya menyampaikan atau mengultimatum bahwa jika bisa ini diberikan terkait dengan kapan sumber itu diberikan. Katakanlah ini tanggal sekian gitu ya. Nah, dari mana sumbernya? Bisa dari buku atau apa? Di sini bisa diturun lagi untuk lebih mudahnya. Katakanlah mungkin ini terkait dengan sumbernya boleh, mungkin atau berdasarkan jenisnya juga boleh. Ini akan lebih memudahkan nanti untuk manajemen filenya. Ini akan lebih memudahkan, terutama untuk nanti ketika teman-teman mahasiswa dalam tugas untuk atau dalam membedakan terkait dengan pengambilan ide gagasan itu sangat-sangat mudah. Katakanlah ini sumbernya sumber primer gitu ya. Kalau primer itu berarti artikel, atau sumber sekunder, boleh aja, tidak masalah. Ya, kita sekaligus mengenalkan terkait dengan sumbernya dari mana gitu ya. Sekunder. Gitu ya. Nah, sumbernya dari mana ini yang paling penting. Kalau primer umumnya ini adalah artikel-artikel, karena di dalam artikel itu ada hasil terkait dengan penelitian gitu ya. Tetapi kalau selain artikel, baik literatur review dan buku atau proceeding dan sebagainya itu dianggap sebagai sumber sekunder di sini. Baik, kita berselancar terkait dengan dari mana ya untuk mencari terkait dengan artikel. Sebelum ke sana ini ada sedikit hal. Ingat, ketika kita memahami sebuah artikel, kita harus tahu bagian-bagian dari artikel itu sendiri. Ya, jika itu terkait dengan background literatur,
ya, itu umumnya untuk mencari definisi terminologi. Apa itu? Gitu ya. Kalau definisi terminologi, katakanlah tadi terkait dengan problem based learning atau online problem based learning dan sebagainya, pasti di sana akan dijelaskan, setiap artikel pasti akan menjelaskan definisi operasional apa itu problem based learning. Ya, siapa yang berbicara di sana, ukurannya apa, pasti ada. Itu adanya di background sama literatur review. Ingat ya, mahasiswa ya, ketika mencari sesuatu ditugaskan terkait dengan definisi operasional, bisa mencari di sana. Atau menemukan referensi yang itu sudah referensi teorinya dari mana. Nah, ini adanya di background dan literatur review. Sedikit opini penulis ya, yang kalau di sana, karena penulis nanti paling banyak itu di sini hanya sintesa sekilas dan paling banyak nanti di finding. Itu ya. Kalau metodologi fungsinya untuk menilai kualitas apakah detail, runtut dan lain sebagainya apa tidak. Referensi lebih lanjutnya untuk metodologi bisa ditelusuri di sini. Nah, untuk finding dan conclusion ini terkait dengan pemetaan, analisis, dan apa-apa informasi yang penting, hasil temuan, dan lain sebagainya. Nah, dari mana sumbernya? Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sekilas. Bisa dari sini, jika ingin mencari sumber internasional, nanti karena kan mahasiswa umumnya itu sudah mencari referensi asingnya sekian, gitu ya. Atau paling sederhana, minimal teman-teman semua, teman-teman bisa mencari di sini. Nah, ini ya, ini terkait dengan hal-hal yang bisa dicari. Paling sederhananya adalah ini, Google Scholar atau Scholar Google, gitu ya. Cari ide apa, katakanlah problem based learning, katakanlah, atau tentang hal-hal yang sekiranya hal-hal yang baru. Nanti terkait dengan hal-hal yang itu terkait dengan itu yang tren dan lain sebagainya, nanti insya Allah Pak Dwi akan sampai ke sana. Nah, ini terkait dengan rentangnya juga bisa dipelajari apa sih yang baru, katakanlah dari 2018 sampai 2020. Tapi ingat, atau 2021, tapi ingat, Google Cendekia ini mengutip semua hal informasi. Ya, mengutip semua hal informasi yang ada. Tetapi umumnya ini sudah menjadi untuk mahasiswa ini juga sudah cukup. Karena di sini yang umumnya di klaster atas itu sudah jurnal-jurnal yang itu memiliki klaster yang tinggi secara publisher dan lain sebagainya. Oke. Baik. Pak Iksan, jika ada mahasiswa yang resen nanti atau sekarang? Ya, bisa kita kumpulkan nanti di akhir, Pak. Oke, baik. Ya, baik, sabar dulu ya untuk mahasiswa. Nah, ini terkait dengan mungkin dibatasi terkait dengan rentang tahunnya dan sebagainya. Ini sudah bagus sebenarnya jurnal-jurnalnya, bisa problem based learning. Pasti bagaimana untuk menambahkan terkait ke Mendeley-nya, Pak? Ini bisa diklik kanan gitu ya, klik kanan. Ada beberapa cara memang, bisa filenya atau bisa langsung dari webnya. Tetapi saya menyarankan selalu menggunakan ya, selalu menggunakan file. Nah, kalau sudah diinstal terkait dengan Mendeley-nya, teman-teman semua, di sebelah kanan di menu bar-nya yang kanan ini akan ada menu-menu mana yang terintegrasi tools-nya. Ya, ini namanya file extension, bisa dicari sendiri nanti ya cara extension-nya ya, biar Mendeley. Umumnya di Mendeley nanti sudah bisa muncul. Nah, ini ya Mendeley Web Importer namanya. Kalau ini juga bisa Zotero. Ke Zotero. Ini embedded-nya langsung ke metadata. Nah, terkait dengan Mendeley kita sudah memastikan dulu karena tadi terkait dengan problem base. Nah, kita cek sumbernya, katakanlah artikel, kita pilih bagiannya dulu, gitu ya, bagiannya di sini. Baru kita import dari webnya langsung. Nah, ini cara yang pertama ya, diimport dari webnya. Ini kita import di sini. Nah, oke ya, kita import di sini. Nah, oke, sorry. Harus terintegrasi ya, harus terdaftar dulu tadi padahal sudah
masuk tadi. Oke, tidak masalah. Sembari menunggu. Cara yang kedua, pastikan bahwa mahasiswa itu harus memiliki filenya ini, ya, memiliki filenya. Namun terkadang file itu kan tidak tersedia, sehingga mau tidak mau hanya bisa mengambil informasi dari yang sudah dikeluarkan dari pihak publisher, gitu ya. Saya tidak akan mengajarkan terkait dengan teknik yang lain, mungkin itu nanti bisa salah satu alternatif gitu ya. Apakah menggunakan bagaimana mengambil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sudah mulai masuk. Oke. Nanti tinggal terintegrasi ya. Nah, yang mana katakanlah problem based learning yang 2019 ini ada 3 referensi yang muncul di sini gitu ya. Nah, ini pilih yang mana saja gitu ya. Mana yang mau ditambahkan? Oke. Sorry, ini belum. Oke. Sambil menunggu ya. Selanjutnya, sembari menunggu, nanti ini katakanlah, oh ada file PDF-nya. Berarti ini bisa dimasukkan dengan cara yang kedua. Sambil menunggu yang ini, dengan cara yang kedua, ini berarti ada filenya, karena ada simbol PDF-nya, gini ya, untuk mahasiswa. Ini bisa langsung dimasukkan secara langsung. Ya, kita ambil PDF-nya, kita download, gitu ya. Kita download. Oke. Halo. Nah, ini kita download. Oke, kita tunggu. Oke, jadi kita tambahkan di sini. Caranya add, gitu ya. Kita add, kita ambil cara yang sederhana. Oke. Ini cara yang kedua. Sembari yang satu ready. Oke. Nah, di mana download penyimpanan, kita panggil. Ya. Nah, ini sudah masuk. Ini tanda sudah masuk, gitu ya. Winarno, Sri, gitu ya. Ini sudah masuk. Nah, terkait dengan informasi yang lain, nah di sebelah kanan ini adalah informasi dari artikel atau dokumen yang telah kita masukkan. Harus diperiksa terlebih dahulu. Benar nggak namanya? S. Winarno. Caranya gimana? Bisa aja kita klik dokumennya, tidak masalah. Nah, kita klik. Oke, di sini Sri Winarno, penulisan nama sudah benar ya. Depan belakang Sri Winarno ya, last name sama first name. First name-nya di belakang. Nah, ini harus dicek benar ya. Link, music, dan lain sebagainya harus dicek. Volumenya berapa, terkadang ini tidak muncul. Tetapi kebanyakan dari Mendeley itu sudah menangkap minimal abstraknya dan lain sebagainya, ya. Di sini sekaligus teman-teman mahasiswa, katakanlah tadi sudah kita jelaskan sekilas problem based learning. Di sini katakanlah informasi apa yang bisa diambil dan lain sebagainya. Katakanlah ini terkait dengan ini creatively thinking, ya, katakanlah ini ya, wah ini key component to solve a problem, katakanlah. Nah, bisa aja dibaca dulu apa yang ada di sini, katakanlah itu bagus, bisa ditandai di sini, ya, tandai, kita highlight. Atau wah ini bagus ini, dijadikan aja katakanlah. Nah, kasih notate juga bisa di sini, ya. Atau langsung di blok lagi, kasih notate, kasih catatan lah, ini bagus ini katakanlah, ya. Ya, ini lebih, ini terkait dengan team working katakanlah yang menarik dari problem solving adalah team working katakanlah. Nah, ini juga menarik sekali. Jadi ini nanti bisa terkait dengan idenya ini bisa diambil. Ya, kalau diambil secara keseluruhan nanti akan kedetek karena sudah ada sumbernya. Gitu ya. Tetapi kalau diambil terkait dengan satu cara paraphrase, intinya apa di sini ya? Nah, katakanlah, menemukan
Nah, a fresh approach ya, atau problemnya, masalah, resolve the problemnya, katakanlah. Nah, ini akan lebih meringankan, atau critical thinking, penjelasan definisinya itu lebih disederhanakan, katakanlah. Nah, katakanlah di sini kita bisa masukkan ke Word gitu ya, muncul. Nah, kali pertamanya biarkan seperti ini, yang dikutip. Baru nanti setelahnya, dari ini nanti direduce lagi kalimatnya. Intinya apa dari critical thinking, gitu ya. Nah, tidak masalah ini dulu untuk manajemen referensinya, karena tadi sudah dimasukkan ke dalam Mendeley, sehingga di sini bisa kita unggah, kita panggil, gitu ya. Namanya siapa di sini tadi? Nah, gitu ya. Namanya di sini adalah Winarno. Bisa dipanggil dengan judul secara keseluruhan, atau sebagian dari kata kunci ini, atau bisa langsung namanya. Ini saya coba dari judulnya ya, kita copy. Ya, kita copy, kita panggil di sini insert citation, ini berarti untuk memanggil, tuh ya, atau insert bibliografi berarti ini untuk terkait dengan bibliografi itu referensi. Contoh referensi, itu ya, kita insert dulu di sini tidak masalah. Nah, berarti kalau sudah ada simbol seperti ini sudah on gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari insert citation dulu, klik bibliografinya dulu juga tidak masalah. Nah, terkait dengan style yang dijelaskan tadi, ini nanti kita amati stylenya kayak apa. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Caranya gimana Pak untuk memunculkan bahwa ini adalah idenya orang tadi? Nah, caranya seperti ini. Karena kita sudah ngopi terkait judulnya seperti ini, nah bawahnya sudah ada informasi tentang judul yang sama. Kita klik saja, ya, kita oke-kan. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, kalau seperti ini saja, ini masih plagiat, gitu ya. Meskipun sudah ada sumbernya, karena syarat sumber harus wajib. Ya. Kalau tidak ingin plagiat, nah, satu, ditambahkan annotation. Ya. Namun ini beberapa terkadang formulasi masih juga mampu. Tetapi kalau annotation semua yang disitasi kan jadi permasalahan. Gitu ya, sehingga caranya adalah satu paraphrase terkait dengan idenya, gitu ya, bahwa ini adalah terkait dengan for resolving, langsung aja terkait dengan idenya. Nah, umumnya yang sering-sering kita olah nanti sebelum kita ke materi Turnitin, umumnya 3 kata yang berderetan sama ini pasti kedetek, 3-4 kata ke sana pasti kedetek. Sehingga ini harus diganti dengan bahasanya sendiri. Apa terkait dengan resolving the problem, ini mungkin dengan bahasa yang lain, apa katakanlah. Ya, ini bisa approach finding refresh, mungkin dengan bahasa menemukan pendekatan ya. Atau kita katakanlah resolving the problem of finding. Kita juga bisa menggunakan apa ya kata ganti untuk resolving ya, katakanlah. Ini bisa jadi terkait dengan sinonimnya, katakanlah. Oh, apa ya yang kelihatannya tidak kata-kata yang ditawarkan tidak menarik, katakanlah. Oh, ganti dengan kata finding dengan apa ya, katakanlah. Ini juga banyak hal. Oh, mungkin discovery-nya, oh outcome-nya, apakah sama tidak? Kalau itu sama, finding dengan result, ya udah, kita menggunakan result, katakanlah. Kalau fresh mungkin masih memungkinkan untuk digunakan, gitu ya. Oh, fresh itu sama dengan mungkin new. Nah, ini masih sama. Pemaknanya mungkin masih sama, gitu ya. Ini salah satu strategi saja. Resolving, determining, oke. Nah, atau katakanlah creativity itu kita masih mencari apa sih makna creativity yang lain gitu ya. Bisa aja terkait dengan creativity dicari lagi mungkin di sini agar menemukan istilah yang lain. Ya, saya berharap nanti mudah-mudahan salah satu cara yang sederhana ini bisa dipahami ya. Contohnya katakanlah ini dari buku bisa nggak? Bisa aja, nggak masalah. Nggak masuk aja.
atau wah ini bagus ini Pak, masih masuk katakanlah. Kalau ada yang yo PDF lebih baik saran saya masukkan langsung. Ya. Saya cek ini apakah sudah yang di awal tadi. Belum ya, belum. Yang cara pertama ya. Cara kedua minimal sudah paham ya, ini jadi tinggal dianu saja atau ini katakanlah oh ada PDF-nya, udah ambil aja. Tidak, ini akan lebih memudahkan ketika kalau ada PDF-nya di Mendeley ini bisa langsung dibuka, Mas. Tapi kalau tidak, umumnya hanya membaca terkait dengan referensi saja, itu juga tidak masalah, ya, juga tidak masalah. Oke, ini ya belum masuk tadi ya. Oke, Fauna, saya coba ya. Masuk tidak? Atau mencari file-file yang itu sudah tersimpan di sini, dicari katakanlah tadi DPLB ini sudah langsung mengarah filenya nanti akan dicari mana yang mungkin terkait dengan problem dan lain sebagainya. Ini untuk berselancar ke sana bisa sangat ya, ini semua yang terkait dengan sudah jadi sangat eye-catching sekali gitu ya. Terus ini masih sorry masih menunggu ini ya. Oke, sorry. Biasa langsung otomatis. Oke. Baik, itu terkait dengan satu sumber yang mungkin dijadikan rujukan untuk Google Cendekia ya. Kalau ingin sumber yang lain, katakanlah, bisa nggak? Bisa. Gunakan ini. Ini tadi kita sudah mencari di sini. Di Erik, kalau Erik ini sebenarnya, ini sudah termasuk sumber yang terpercaya, itu grade ketiga sebenarnya. Yang pertama adalah WOS, selanjutnya ada Scopus, di sini juga yang ketiga adalah Erik. Cuma memang Erik ini digunakan negara-negara tertentu umumnya. Katakanlah tadi kita mencari terkait dengan critical thinking, di sini pasti muncul. Hampir semua terkait dengan manajemen untuk dokumen itu memang sudah ada terkait dengan publication date-nya mau kapan. Itu ya sudah ada semua. Yang terbaru apa? Nah, dari sini juga mahasiswa bisa menemukan apa sih yang tren terkait dengan critical thinking atau ide-ide apa. Nah, di sini juga kalau ini ada filenya juga bisa katakanlah ini download file atau langsung, ini agak sedikit saya mengalami problem ya untuk saya integrasikan langsung gitu ya. Mungkin ini kita download, nah kita masukkan lagi dengan cara yang sama gitu ya, kita masukkan di sini. Nah, kita tunggu satu lagi, belum masuk ya. Atau file itu diseret juga bisa, filenya diseret juga bisa. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, sudah otomatis di sini. Atau di sini ada hal yang menarik, sama aja dicari aja. Nah, ini dari IJI, jurnal IJI, Q2 atau Q1 kalau nggak salah. Kalau masih, nah katakanlah langsung aja wah ini di sini ada ide, kasih tanda aja, biar enak. Dikasih tanda, habis itu disitasi dengan cara yang sama tadi. Oh ini memiliki pemahaman asumsinya ya. Kalau pemahamannya sama bagaimana Pak? Ya tinggal ditambah aja. Tambahkan ke sini. Nah, sudah masuk. Ya. Kita tunggu. Nah ini sudah masuk. Jadi kenapa menggunakan referensi manajemen ini akan lebih mudah. Pak mintanya itu loh model 1-2. Nah, itu carinya di style sini. Ini bisa diubah-ubah. Mau menggunakan apa katakanlah 1-2. Oh, itu yang gayanya IEEE katakanlah. Nah, ini sudah otomatis. Ya, ini akan lebih memudahkan. Idenya sama atau ditambahkan dengan kalimat yang berbeda dan lain sebagainya silakan. Ini nanti dikembangkan sendiri terkait itu. Saya lanjut terkait dengan materi dulu, nanti hal-hal yang sekiranya bisa ditanyakan, bisa ditanyakan.
Ini sumber lain, linknya sudah bisa nanti bisa diintegrasi sendiri. Ini Cambridge, Sage termasuk publisher yang nanti kalau digunakan untuk jurnal internasional umumnya Senderex, Springer, Emerland, dan Online Library Willy, ya, akademik. Ini terkait dengan hal-hal lain, IEEE dan lain sebagainya, ini sangat berpotensi untuk berselancar di sana. Nah, ingat untuk jenis review terkait dengan informasi yang ada, kalau untuk mencari terkait dengan pengetahuan, memperdalam, bacalah buku. Ya. Tapi kalau ingin mencari terkait dengan mengetahui perkembangan apa ya yang berkembang saat ini, ya baca terkait dengan survei paper atau literatur review di sana. Pasti banyak hal-hal yang terbaru di sana akan kaya. Jadi harus dibedakan terlebih dahulu. Kalau hanya untuk mencari terkait dengan teknik paper, nah ini tujuannya untuk memperjelas masalah penelitian. Di sana banyak hal-hal yang dibahas. Nanti di lain sesi bisa kita sharing terkait dengan hal itu. Ini tadi ya yang sudah kita terkait dengan hal-hal yang kita pelajari, nanti bisa diselancar untuk lebih memperdalam. Ini tadi sudah simbol notes, untuk highlight dan lain sebagainya tadi sudah. Oke. Terus menyitir sudah ya, sudah sampai ke sini. Cara memasukkan dan lain sebagainya kita sudah auto ya. Nah, ini sudah sampai sini. Oke. Ini untuk enaknya gini. Ada satu hal yang itu mungkin belum sering digunakan pada dosen kita, terutama dalam bimbingan hal tugas dan lain sebagainya. Nah, di grup ini sebenarnya ini akan lebih mudah ketika kita membimbing melihat sejauh mana mahasiswa melakukan proyek sebenarnya. Katakanlah topiknya apa, terintegrasi, dia mengerjakan sampai mana dan sebagainya, ini akan lebih mudah. Ya, create group ini akan lebih mudah. Oh, progresnya untuk mahasiswa dalam minggu ini sampai mana? Dia mengerjakan paper dan lain sebagainya itu sudah sampai mana? Ini sangat mudah di sini itu ya. Hanya aplikasi untuk melengkapi saja. Oke. Ini sudah membuat grup pada website, nanti karena ada gangguan nanti bisa salingan. Yang terakhir, dari pembahasan kita akan masuk di ranah Turnitin, di mana ini terkait dengan plagiarisme. Sebenarnya untuk alatnya tidak hanya Turnitin saja, tetapi juga banyak hal lain ya, plagiarisme checker dan lain sebagainya, ataupun hal lain itu juga sangat banyak, tetapi karena ini sekilas terkait dengan Turnitin, tetapi Turnitin ini versinya tidak gratis, berbeda dengan yang lain. Turnitin ini berbayar. Tetapi banyak kampus, banyak jasa yang sudah memberikan layanan ini, tuh ya. Mungkin kalau di beberapa kampus ini sudah menjadi hal yang terbiasa. Hampir sama, yaitu yang kalau di berbagai artikel, terutama sudah masuk ke Sinta 2 ke atas, itu memang harus dilampirkan ke sana. Turnitinnya dan lain sebagainya itu harus dilampirkan di sana. Semua prinsipnya sama, tetapi toleransinya tidak terlalu jauh. Kalau ingin gratis nanti bisa menggunakan plagiarisme checker gitu ya. Linknya juga ada plagiarisme. Nah, plagiarisme checker ini jauh. Apakah untuk selisihnya angka Turnitinnya itu berbeda jauh? Tidak, gitu ya. Kita sedikit sekilas ya. Kalau Turnitin ini dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat gitu ya, di anak perusahaan Advent Publication, ini masuk promosi ini ya. Yang bisa dideteksi adalah terkait dengan file doc, PPT, Excel, RTF, PDF dan lain sebagainya. Ini bisa termasuk file PDF, hasil scan atau image ini tidak bisa terdeteksi karena yang prinsipnya terdeteksi itu adalah tulisan gitu ya, karya tulis gitu ya. File yang bisa diupload maksimal 400 package ya. Makanya kalau disertasi dan sebagainya harus dipecah di sini. Nah, ini terkait dengan... Maaf Pak Nurkanto. Baik. Kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk Bapak. Oke, baik. Saya selesaikan dengan baik. Untuk teman-teman mahasiswa dan sekaligus mungkin hal informasi lain, katakanlah kalau umumnya yang diterima itu adalah warna hijau ini.
Ya, warna hijau 1 sampai 24 atau 25 masih ditoleransi beberapa kampus. Ini kembali ke kampus masing-masing ya. Kebijakan ini adalah kebijakan dari masing-masing kampus masing-masing gitu ya. Nah, umumnya kalau memang Bapak Ibu ingin PD, sekaligus katakanlah kalau bahasa kita ke jurnal itu lebih baik di bawah 15. Tetapi kalau untuk tugas skripsi mahasiswa 20 aja sudah sangat luar biasa, bisa sampai ke sana gitu ya. Ini contoh informasi sekilas. Kalau beberapa negara menggunakan tools yang berbeda dan menggunakan strategi yang berbeda. Saya pernah menemukan membantu teman di sekilas ini di jurnal IJIM pada tahun 2021. Sebenarnya hasil Turnitin-nya sudah bagus. Original report-nya sudah 10, gitu ya. Original report nanti kita praktekkan sekilas di alatnya. Nah, tetapi ini tidak diterima. Gitu ya. Kenapa tidak diterima? Karena di sini similarity-nya adalah 141 kata. Sedangkan beberapa jurnal meminta kalau untuk kata yang sama adalah 60. Ini dua kata ini tidak diterima, harus diperbaiki pada kata yang sama. Nah, dari mana? Nah, ini kita yang warna merah ini. Warna merah ini kedetek. Ya. Terdetek oleh sistem. Oke, oh, ternyata warna merahnya hanya di biografi. Nah, bisa jadi biografinya ini sama persis. Dan harus memang lebih dari 60 kata. Ini harus diperbaiki secara total. Ya, ini ada negara yang mengacu itu, terutama Jerman mengacu ke sana. Nah, tapi kalau di negara-negara lain, yang penting hasil similarity-nya saja. Ya, hasil similarity-nya saja. Yang dipakai adalah yang depan. Jadi jangan khawatir mahasiswa, bukan dijumlahkan tidak. Tapi yang depan ini yang dipakai. Totalitas dari keseluruhan diakumulasi menjadi 17. Ya, kalau ingin diperbaiki, katakanlah di sini angkanya masih sangat tinggi, ya udah. Bagian-bagian yang berpotensi tinggi, yang 3% dan sebagainya ini yang menjadi fokus untuk diperbaikan. Dengan cara gimana? Tadi dirubah kalimatnya pasif menjadi aktif, bagian dari intinya diparaphrase dan lain sebagainya, ambil sinonim kata yang itu menunjukkan kata yang tepat dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi terkait dengan similarity. Itu terkait dengan hal similarity. Nah, ini kalau di beberapa kampus sudah diberikan akun, nanti jika ada yang membutuhkan atau butuh untuk jasa itu, bukan jasa ya, minta dibantu untuk itu tidak masalah. Ini juga digunakan oleh teman-teman. Ada proposal gitu ya, ada proposal dari sebagainya, teman-teman menggunakan ini. Ini sudah satu. Ada yang skripsi agung, ada yang 94% mahasiswa ini, gitu ya. Ini hampir totalitas copy paste gitu ya. Direduksi lagi, setelah diperbaiki dari agung waktu itu skripsi apa jurnal saya lupa ini 63%. Ya. Ini caranya gimana Pak untuk menggunakan hal ini? Caranya mudah, submit aja, submit gitu ya. Apakah itu multi-file atau single? Kalau single kita pilih single. Ya. Tapi saran saya nanti menggunakan versi yang free saja untuk mahasiswa. Katakanlah ini menggunakan namanya siapa yang ingin disajikan, karena kalau paper ini biasanya harus dicantumkan, gitu ya. Nah, tinggal kita katakanlah ini saya ambil terkait dengan contoh dokumen yang dokumen mana ya, asal aja ya. Nah, kita asal aja berapa persen dan lain sebagainya. Nah, saran saya untuk mahasiswa gunakan yang ini, attach ini ya, terkait dengan plagiarisme CakerX ini sudah toleransinya tidak terlalu jauh.
Paling toleransi 1-2% lah, itu hal yang wajar. Gunakan yang basic, ini adalah free, paket free. Kalau Turnitin dan lain sebagainya itu masih menggunakan. Ini recommended juga, selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, ini tinggal dikonfirm aja, ada 4 halaman, ukuran sekian, katanya jumlahnya sekian, karakternya sekian, gitu ya. Ini hanya menunggu saja, udah. Nah, second inbox kita sudah masuk, kita tunggu. Kalau semakin banyak kata semakin lama, semakin cepat ini sedikit juga semakin cepat. Ya, ini sederhana aja. Nah, umumnya gini, Bapak Ibu memastikan beberapa jurnal itu dikunci. Dulu ada kasus di IJIK, terus Cakrawala. Itu kalau dokumen naskah sudah dimasukkan, mereka juga melakukan Turnitin dan itu diintegrasikan ke internet. Sehingga nanti kalau dimasukkan ke jurnal lain, itu terdeteksi. Sinta 2, terutama di kampus-kampus, mungkin UNY dan lain sebagainya, mereka juga melakukan deteksi tetapi terintegrasi dengan internet, tidak dihapus. Nah, ini yang repot ketika ingin pembatalan dan lain sebagainya, ini juga masalah, gitu ya. Itu terlepas dari informasi tambahan. Oke, kita periksa lagi karena sudah selesai, bisa dipanggil berdasarkan tanggal terakhir. Nah, ini ya, katakanlah ini similarity 4%, kesamaan. Sorry. Kita bisa lihat aja, tidak masalah. Dan, Pak Nurfalato, kita masih ada 1 menit lagi. Oke, baik Pak Kisan. Nanti hal-hal lain biar kita sharing untuk di sesi pertanyaan. Oke, sembari kita nunggu adik-adik dan teman-teman mahasiswa, pada prinsipnya saya menyimpulkan untuk strategi terkait dengan plagiarisme untuk menghindarinya, yang efektif adalah paraphrase, ya, dengan tambahan jangan lupa selalu mencantumkan siapa terkait dengan penulisnya. Tentu di situ dalam aturan paraphrase jangan lupa untuk pasif, aktif, kata ganti, dan lain sebagainya digunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kalimat deduktif, induktif itu penting untuk dipahami, jangan sampai hilang. Banyak hal yang hanya paragraf hilang terkait dengan kalimatnya. Dan kita sering banyak sekali melihat kalimat-kalimat yang itu penuh dengan terkait dengan kutipan, tetapi lupa sintesa atau pemikiran ilmiah dari penulisnya. Itu juga worried sekali. Maka itu juga perlu diperhatikan, gitu ya. Terakhir, untuk cara pengecekannya nanti bisa menggunakan plagiarisme, ceker ya, atau Turnitin untuk jasa-jasa tertentu, tetapi bisa ada hal melalui kolega dan sebagainya juga bisa digunakan. Ini link yang nantinya bisa digunakan untuk cara pemeriksaan ya, gitu ya. Nah, terakhir dari saya, nanti kita lanjut diskusi dan akan lebih menarik nanti ide-ide hal apa saja terkait dengan mapping konsep pemikiran yang terbaru nanti akan disampaikan oleh Pak Edi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Pak Iksan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Muhammad Nurtanto. Sangat dalam sekali pembahasannya dan sangat serius sekali ya. Masalah plagiarisme ini juga hal-hal ya masalah yang serius lah ya, dan perlu kita seriusin juga ya. Oke, selanjutnya mungkin tidak perlu memperpanjang waktu. Assalamualaikum Pak Dueli Kurniawan. Oke, saya belum bisa mendengar suara Bapak. Belum ada Pak. Ini. Ya, masih belum terdengar Pak. Ya mungkin sambil dicari solusinya oleh Pak Dueli, saya ingin sampaikan lagi, saya yakin banyak dari peserta di sini yang ingin menanyakan hal-hal terkait ide maupun plagiarisme ini. Disimpan dulu pertanyaannya,
kita akan kumpulkan nanti setelah presentasi oleh Bapak Dueli. Pertanyaan bisa langsung nanti melalui fitur chat. Kalau fitur chat boleh dilakukan dari sekarang, tapi kalau untuk raise hand itu bisa kita lakukan nanti di akhir dari materi ini. Baik, Pak Dueli. Ya, itu terdengar, tapi Tes. ya, alhamdulillah sudah terdengar. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya, Baik. Ya. Maaf Ya, nih, ya. jadi. Ya, silakan. Ini Bapak langsung dari Batam ya? Ya dari Batam. Ya, salam kenal Pak Ihsan dan juga Pak Muhammad Nurtanto. Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Muslim selaku Dekan FTK, terus kemudian juga Dr. Husnizar dan beberapa petinggi yang ada di UIN Araniri. Saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya. Ya, Insya Allah ya kali ini saya akan menyampaikan ya beberapa daripada riset ataupun roadmap daripada penelitian saya. Ya mungkin nanti kita bisa join dan juga bisa kolaborasi bersama-sama. Pak Ihsan boleh tanya apakah oh ya sampai jam berapa maksudnya ya? Untuk Bapak kita punya waktu 45 menit untuk Bapak. Oke. Kita mulai dari sekarang. Iya, boleh minta itu Pak izin jadi co-host. Tadi habis logout. Sudah? Sudah bisa Pak? Masih disable Pak. Masih disable. Ya sedang di handle teknis kami Pak. Sudah bisa Pak? Oke, terima kasih sudah bisa. Ya sama-sama. Izin share screen ya. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk Pak. Oh ya. Baik, terima kasih ya rekan-rekan daripada mahasiswa UIN Araniri. Ya, kali ini saya akan menyampaikan daripada ide dan roadmap penelitian teknologi kekinian ya. Seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan ya bisa juga untuk meniru ataupun mengadaptasi daripada kegiatan risetnya ini. Nah, sebelumnya nanti ketika Anda meneliti ya rekan-rekan mahasiswa, tentu modal utama adalah dosen Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda akan meriset, maka risetlah yang nanti itu menjadi hobi ataupun cita-cita Anda ke depan, sehingga ada sebuah kenang-kenangan ya, begitu. Maaf, ini ada apa ya? Saya disable dulu ya. Ya, di setting bagian atas, view option. Bagian draw ya. Disable-nya di bagian di view option view option Bapak disable unnoted ya, unnoted di atas view option atas yang di tengah atas view option. Ini udah masuk ke mana ini? Clear down select. Udah. Saya pakai mouse aja ya.
Oke, baik. Mungkin ini masih ada lagi. Oke, saya annotation, kemudian eraser. Oke. Ya, baik. Mohon maaf ya. Terbiasanya pakai Google Meet. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti bisa menetapkan daripada dosen pembimbing. Itu modal utama. Jadi kalau misalkan nanti Anda ingin berkolaborasi dengan riset dengan dosen, maka tentukan ya hal yang pertama adalah sesuai dengan cita-cita Anda. Ini berikut ini adalah profil saya ya. Tadi ada sudah disampaikan juga dengan Pak Ihsan ya. Mohon maaf kalau ini sebenarnya ini hanya sharing saja bahwasanya beberapa riset saya terus kemudian juga hasil daripada pembelajaran yang saya bukukan. Nah, ini hasil daripada buku-buku yang tentunya dari rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Nah, senangnya adalah mahasiswa itu punya buku gitu. Punya buku. Ketika dia punya buku, nah tentu akan dikenang terus dengan pembimbing gitu ya, seperti itu. Oke, nah selain itu juga terkait itu artikel ya, artikel. Nah, dalam hal ini adalah penelitian. Baik, berikutnya ini adalah profil untuk Google Scholar saya. Terus kemudian ada beberapa riset yang memang terkait di elektro. Ya, kalau tadi di narasumber lebih kepada vokasi ya. Karena di elektro ini kalau saya lihat di PTE Win Araniri ini ada yang arus kuat, arus lemah dan juga di bagian informatika ya. Nanti kita coba integrasikan juga terkait dengan pembelajaran. Baik, terkait dengan penggalian ide. Jadi sebenarnya penelitian itu selalu berangkat dari satu masalah ya. Ya, tentu masalah ini adalah yang muncul dari adanya pertama yaitu terkait dengan penyimpangan. Ya, penyimpangan yaitu pengalaman dengan kenyataan ya versus kenyataan seperti itu. Nah, selain itu juga penyimpangan terkait dengan apa yang direncanakan kita dengan versus kenyataan gitu seperti itu. Dan juga biasanya adanya pengaduan, ya kan? Ada satu tata tertib, ada prosedur yang kemungkinan itu harus kita lakukan dengan satu riset atau satu pembuatan prosedur yang lebih baik, ya, dengan dukungan tentunya IT. Kemudian juga ada kompetisi, ya, ya. Nah, antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Antara kombinasi komparasi antara penilaian satu dengan yang lain seperti itu. Jadi adanya satu masalah di situ, berangkat dari masalah di situ. Nah, sebenarnya seperti apa sih yang apa topik yang kira-kiranya enak yang bisa kita kembangkan? Ya biasanya di sini ketika kita ingin melakukan satu pemilihan topik itu tentu kita harus mengecek apakah ada relevansi dengan cita-cita atau hidup kita gitu. Terus kemudian hendaknya bidang yang paling kita sukai ya. Nah, kita sukai, kita kuasai bahan referensinya ya tadi sudah narasumber pertama tadi sudah mengungkap ya beberapa referensi yang terkait gitu ya seperti itu. Kemudian juga terkait juga bahan ya. Bahan yang kita kuasai ini artinya adalah mata kuliah. Ya, mata kuliah apa yang kita sukai di sana di PTE Elektro. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan ya. Kita coba eksplorasi lebih mendalam. Nah, seperti itu. Sehingga kita benar-benar bisa menguasai karena kita menyukainya gitu. Nah, itu. Terus kemudian pastikan ya ketika kita ingin memilih topik itu harus memiliki satu keunikan. Ya. Keunikan ini ya tentu belum pernah ada. Ya, belum pernah ada dan belum pernah diteliti oleh seseorang gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah komitmen. Nah, ketika kita sudah memilih ya memilih topik tersebut, maka kita harus komitmen dan konsisten. Ya kalau sekarang kan
ada istilah-istilah di ghosting gitu ya, di ghosting oleh mahasiswanya ya, dosennya itu di ghosting. Jadi sekarang ketemu, besok nggak ada, menghilang dan seterusnya. Nah ini tentunya rekan-rekan mahasiswa harus konsisten, komitmen terhadap apa yang sudah dipilih topik itu. Karena kan tadi kita sudah tahu bahwa topik tersebut itu adalah satu cita-cita saya yang ingin saya capai, terus kemudian adalah sesuatu yang hal kita sukai, kita punya banyak satu referensi, ya kita bisa memberikan satu keunikan dari riset kita, ya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, di dalam penggalian ide, ya penelitian itu biasanya ya ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan atau memilih topik yang tepat. Ya, pertama ya tentu kita harus mengamati daripada fenomena sosial ya yang berkembang, yaitu ipteknya. Ya, ada apa sih saat ini gitu. Nah, terus kemudian coba temukan masalah dalam lingkungan sehari-hari. Ya, kita bisa temukan apa yang mungkin kok tidak ada keabnormalan dan seterusnya, ada sesuatu yang mengganjal dan seterusnya. Nah, sehingga dengan background keilmuan kita, ya kita bisa coba untuk menelusuri kira-kira apa sih ya solusi dan pemecahannya. Melalui apa? Melalui ya tentu dengan jelajah pustaka. Bisa dari membaca artikel, membaca penelitian-penelitian sebelumnya, membaca resource buku, ya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu adalah terkait dengan jelajah pustaka untuk menemukan bagaimana sih nanti kita akan pecahkan daripada fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sehingga kita bisa temukan ide apa yang nanti akan kita kerjakan. Ya. Jadi ingat bahwa ketika kita memilih satu topik tugas besar atau tugas akhir atau itu skripsi, ya maka ide itu ya tentu harus ya kita kerjakan, ya kita temukan apa sih yang akan kita tuju, ya. Jadi kita harus statement di awal apa yang akan kita capai ke depan gitu. Apa yang ingin kita teliti itu adalah apa yang akan kita capai ke depan, sehingga kita bisa tahu sebelumnya gitu. Apakah nanti penelitian itu gagal atau tidak, yang penting kita sudah tahu dulu tujuan kita mau ke sana gitu. Tujuan kita ingin apa gitu. Nah, itu perlu kita target, sehingga nanti kan dibuat satu jalan cerita ataupun jalan roadmap ataupun jalan penjadwalan kerja TA itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan masalah yang ada di sekitar kita, gitu kan, kita kan pengennya adalah bagaimana sih kita mengintegrasikan daripada kehidupan kita di sehari-hari, terus kemudian dengan background latar belakang kita sudah belajar, ya rekan-rekan sudah belajar selama kurang lebih 7 bulan ya, 7 semester ya, maaf ya, 7 semester ya. Ya, nah tentu di situ ada ilmu yang nempel gitu kan. Nah, ketika ada keilmuan kita di background pendidikan teknologi teknik elektro, maka kita coba cek di kehidupan sehari-hari kita, cek ide-ide lokal yang mungkin kita bisa garap di situ. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya ini posisi ada di Batam ya. Ya, kalau rekan-rekan mungkin ada di Aceh. Nah, kita ya sebenarnya tidak jauh berbeda lah ya. Kita bisa adopsi bahwasanya Indonesia itu memang negara kepulauan gitu ya. Banyak riset yang yang belum kita garap gitu loh. Kita kalau misalkan melihat di beberapa universitas ya, itu lebih kepada riset-riset yang sains, yang teoritis, yang tentunya tidak bisa kita terapkan atau kita bisa diseminisasi kepada masyarakat secara luas. Belum sampai ke tahap itu. Ya, nanti kalau bisa dikoreksi ya sama-sama kita ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Batam itu atau secara keseluruhan Indonesia itu negara kepulauan. Ya, kita lihat pulau-pulau kecil di sini. Ya, kita lihat seperti apa mereka ya penghidupannya.
Ya, apakah sudah sampai dengan tahap kelayakan gitu kan? Seperti apa background mereka, seperti pendidikannya, ya, terus kemudian apa pekerjaannya, ya, dan seterusnya. Nah, ini kan adalah tugas daripada si seorang dosen atau tugas seorang mahasiswa, tugas seorang pelajar yang tentu kita bisa memberikan satu kontribusi ya terhadap negara ini. Nah, kalau kita bisa lihat tadi dari memetakan ide tadi, kalau kita lihat mungkin ya kita telusuri dari bidang pendidikan misalkan, ya ini kalau di Batam itu ya guru, ini sekolah-sekolahnya tuh ada di sini nih, di pulau-pulau ini nih, ada yang di sini. Ya, waktu itu saya pernah mengunjungi di beberapa sekolah-sekolah yang di wilayah hinterland gitu ya, itu melakukan satu riset. Mereka itu kalau sekolah itu naik kapal gitu ya, transportasinya naik kapal, pompong lah kalau di sini. Ya. Selain itu juga gurunya, guru baik itu guru SMP, SMA, ya biasanya itu mereka juga transportasi ketika mau ngajar, ya mereka ngajar itu harus pergi ke pulau, karena memang tugas-tugasnya dia di pulau gitu. Nah gitu, bisa kita bayangkan transportasinya mereka ya seperti ini, ya apa butuh perjuangan gitu ya. Ya. Nah, anak-anaknya juga pergi jam 7 pagi gitu ya. Terus kemudian pulang jam 12 dengan pompong seperti itu. Nah, kita lihat sarana dan prasarananya seperti apa. Kondisi geografisnya, letaknya, jaraknya, dan seterusnya. Tentu ini satu masalah kan yang tentu harus kita pecahkan. Kompetensi atau skill ya meratanya itu kan beda antara wilayah kota dengan hinterland atau wilayah yang pojok gitu ya. Ya, terus kemudian terkait dengan media pembelajarannya, ya. Nah, ini di sini tentu ada riset yang tentu kita harus bisa harus bisa kita ungkap gitu. Kemudian juga di baik bidang sosial, ekonomi, ya. Bagaimana pekerjaannya, penghidupannya, ya. Terus kemudian pendapatannya, ya. Selain itu, di sisi yang lain, itu ada sumber daya alam. Ini ada beberapa potensi-potensi yang tentu kita harus bisa kembangkan. Ya, wilayah pendidikan, wilayah apalagi universitas atau perguruan tinggi, ini menjadi satu tugas di mana dia harus bisa mengungkap daripada potensi-potensi ini. Wilayah lautnya, wisatanya, ya, energi yang mungkin kita bisa gunakan, misalkan solar panel, ya, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat juga di bagian teknologi dan infrastrukturnya. Ya, kalau kita bayangkan ya kalau di di wilayah hinterland, ya, listrik itu ya, listrik itu ya biasanya hidup ketika malam saja gitu. Ya. Jadi kalau misalkan siang seperti ini, ya mereka gunakan ya hanya untuk tertentu saja ya, misalkan pembelajaran di sekolah dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa kita bisa telusuri daripada ide lokal ini, gitu, ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa explore dari memetakan ide ini. Nah, ini salah satu contoh peluang. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja yang mungkin bisa diterapkan dari rekan-rekan juga. Ya. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia, apalagi Kepulauan Riau di Batam itu adalah laut tadi, bahwasanya penduduk yang tinggal di sana itu di daerah hinterland itu mata pencaharian adalah nelayan gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sana minim terhadap sarana prasarananya. Kalau kita lihat ya biasanya dia ketika mau pergi melaut itu butuh bensin. Ketika dia sudah ada di sana, terus kemudian terkadang dapat, terkadang tidak gitu ya. Terus kemudian setelah dia dapat, dia akan menjualkan ke tempat pelelangan ikan gitu ya. Nah, kalau dia dapat ya tempat pelelangannya, kalau tidak dapat ya biasanya nanti kualitas ikan itu akan menurun, ya enggak? Karena sudah berhari-hari kan tentunya seperti itu.
Nah, ini perlu ada risetnya gimana supaya ikan ini supaya fresh terus kan seperti itu. Terus kemudian juga terkait tempat pelelangan. Ini kalau dilihat di Batam gitu ya. Ini biar nggak mengganggu. Jadi 90% ya hasil daripada tangkapan nelayan Batam itu dijual ke Singapura. Ya. Kenapa kok dijual di Singapura gitu? Karena ya rekan-rekan jualnya memang lebih mahal di sana gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Dan dijualnya itu bukan ke tempat pelelangan gitu. Dijualnya, tetapi dijual di tengah laut. Dan mereka biasanya transaksi di tengah malam gitu. Ya. Transaksinya di tengah malam. Nah, ini apa ya, kalau kita lihat di Batam itu nyari ikan fresh ataupun itu sangat jarang gitu. Dan ikan-ikannya itu kadang seharusnya kan kalau kita negara kepulauan tuh ikannya bagus-bagus ya, apa proteinnya dan seterusnya itu kan nutrisinya cukup baik gitu ya. Tapi yang ada di pasaran itu tidak ada. Bahkan malah ayam ya. Ya, yang paling banyak itu ayam gitu. Padahal harusnya kan ikan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Paling banyak adalah ayam kalau kita temui di ini. Nah, ini ada masalah kan. Ini gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan dukungan IT ya. Nah, dukungan IT ini kalau kita lihat ya di di Batam, ya kalau kita lihat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Informatika Balitbang Kominfo, ini mendistribusikan bahwasanya internet itu sekitar segini 8,0% ya. TIK dan seterusnya. Artinya di sini sebenarnya nelayan itu punya akses stabilitas atau tingkat kepemilikannya itu cukup baik gitu loh. Ya. Cukup mumpuni gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita bisa mengedukasi gitu, kita bisa memberikan satu edukasi terkait dengan infrastruktur atau IT yang mungkin bisa kita gunakan kepada si nelayan, ini akan memudahkan. Memudahkan apa? Sebenarnya masalahnya adalah tadi di sini adalah terkait dengan hasil tangkapan itu yang tidak maksimal didistribusikan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi gimana supaya ya idenya adalah gimana supaya hasil tangkapan ikan itu cepat langsung bisa dikonsumsi atau bisa langsung dibeli oleh si customer di masyarakat lokal gitu loh. Nah, maka dibuatlah satu sistem pemasaran elektronik gitu, berbasis elektronik. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memudahkan tadi. Kalau nelayan itu misalkan sudah dapat ikan dari melaut, gitu, dia mendarat. Ketika dia mau ke tempat pelelangan, itu kan butuh bensin lagi, butuh transportasi. Ketika dia di tempat pelelangan, iya kalau di tempat pelelangannya itu dibeli, ternyata tidak gitu ya. Terus kemudian juga tempat pelelangan ini tidak merata di semua tempat ada gitu. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, sehingga inilah dasar daripada bagaimana kita membuatkan satu pemasaran elektronik ya supaya si nelayan itu bisa mampu memaksimalkan daripada penjualannya ya, distribusinya. Gitu. Kalau kita lihat tadi backgroundnya bahwasanya internet atau TIK yang ada di sana itu cukup baik, apalagi handphone ya. Nah, handphone ini sudah banyak. Walaupun kalau kita di tengah laut itu roaming ya. Tapi untuk SMS itu masih bisa. Artinya ini satu teknologi yang mungkin bisa kita masuki di situ. Nah, ya kalau internet nggak mungkin kan, tadi mungkin bisa saja roaming atau mungkin dari sisi end usernya atau nelayannya itu masih agak kesulitan ya mengoperasikan daripada internet. Tapi kalau mengoperasikan daripada SMS itu sangat mudah sekali, setiap orang sudah bisa. Jadi si fisherman atau nelayan itu ngirim SMS ya ke server. Nah, server kemudian dia akan memverify datanya ya, nanti ditampilkanlah di web
e-commerce-nya atau di berbasis elektroniknya, di marketplace gitu ya, seperti itu, sehingga ya itu bisa langsung diketahui oleh pihak customer gitu. Nah, ketika customer tahu, oh ini langsung fresh kan ya, update datanya fresh, ya itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi SMS-nya seperti ini. Nah, dan formatnya cukup mudah. Ya seperti lainnya ketika kita melakukan registrasi seperti itu ya. Misalkan nih tambah ikan 4 kilo harganya 20.000 misalkan seperti itu. Ya, kalau misalkan kita mau ubah bisa dengan ubah ikan mas misalkan. Ini ikannya bukan ikan jadinya ya, bukan ikan laut ya. Nah, tapi kita bisa modifikasi apa ikan yang akan kita jual di situ. Nah, itu ya. Nah, ini server daripada menerima data-data daripada nelayannya yang kemudian ditampilkan di marketplace-nya. Simple ya, sederhana. Kalau kita lihat ya mungkin spesifikasi minimumnya ya cuma seperti ini aja. Ini bisa minimal ya, bisa kurang dari ini juga bisa. Ya, di mana di situ kita bisa menggunakan dual core atau RAM-nya 1 GB ya, PC storage-nya 80. Bisa menggunakan OS Linux Ubuntu, MySQL dan Gamu. Nah, ini sudah bisa cukup untuk bisa kita implementasikan. Ya, kita terapkan. Nah, riset ini sebenarnya sudah diterapkan, ya sudah saya sosialisasikan juga ke beberapa industri ataupun ibu-ibu yang ada di Batam. Nah, sebenarnya kalau dari sini juga butuh sebenarnya, butuh apa? Butuh perusahaan ya, yang memang benar-benar dia butuh startup ya, yang memang benar-benar dia fokus di sini, sehingga riset ini tidak selesai hanya di sini gitu ya. Nah, ini memang butuh di sini. Ini yang belum kami coba. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa skema yang bisa kita lakukan. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan daripada rekan-rekan gitu kan ya, rekan-rekan mahasiswa untuk apa? Untuk kolaborasi terkait dengan penelitian kita, riset kita gitu. Nah, tadi kan kita sudah bangun risetnya, terus kemudian coba ya rekan-rekan mahasiswa ya kita ajak untuk apa? Untuk melakukan satu pengabdian yang ini tadi, program pengabdiannya, gitu. Nah, program pengabdian ini sudah selesai, ya kita bisa sebar gitu ya. Sebar apa? Sebar ke media massa gitu dan seterusnya, sehingga ini akan lebih apa ya? Lebih mengena. Jadi riset yang kita lakukan oleh dosen dan juga mahasiswa ya itu bisa benar-benar bisa diterapkan di masyarakat dan bisa dipakai gitu. Nah, ini sebenarnya fokus utamanya ada di roadmap penelitian. Jadi kalau tadi kita membahas terkait dengan ide lokal apa sih? Nah, sebenarnya itu masih banyak ya. Masih banyak, masih bisa kita eksplorasi yang lain. Nah, kita coba cek ya rekan-rekan mungkin mohon maaf ya dosen PTE UIN Araniri ya, dan mungkin berserta rekan-rekan mahasiswa himpunan gitu ya yang juga mungkin ada di sana yang bisa meriset ke beberapa masyarakat gitu ya di Aceh tentunya. Nah, ini satu gambaran saya terkait dengan wilayah hinterland. Ya, riset hinterland ini sangat riset yang memang benar-benar apa ya, mohon maaf seksi gitu di bidang, karena bisa kita langsung terapkan gitu, baik itu di penelitiannya, baik itu di pengabdiannya, bisa kita langsung implementasikan di situ. Ini di riset saya di tahun 2014 sampai 2015 berkaitan dengan aplikasi e-book hinterland. Ya, kita tahu tadi bahwasanya IT di pulau-pulau itu bagus gitu ya, kepemilikannya bagus. Cuma masalahnya listrik, internet gitu aja. Kenapa? Karena biasanya anggarannya gede gitu ya. Anggarannya gede. Waktu saya meninjau di lokasi gitu ya, itu komputer itu bagus-bagus speknya. Ya, tapi masalahnya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Ya, karena nggak ada listriknya gitu. Nah, ini perlu bagian yang lain gitu. Ya, riset ini perlu nih. Nah,
apa? Nah, kemudian lah kita coba mengedukasi di situ, terus kemudian karena komputernya itu hidup hanya di hanya di siang hari, ketika proses pembelajaran, termasuk juga perpustakaannya. Perpustakaan di sana itu sudah online. Maaf, local host ya, sudah punya buku-buku elektronik yang sudah diakses ya di sana. Nah, sehingga kami membuatkan beberapa resource di situ yang namanya Electronic School Books. Ini untuk anak-anak SMA, SMK, dan seterusnya. Ya, format-format PDF kami kumpulkan dari beberapa resource, buku, ya, dan seterusnya. Kita berikan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu riset di tahun 2014-2015. Terus kemudian kita beranjak tadi, bahwasanya ketika kita mau ke sekolah tadi, ke sekolah interland, itu kita harus bayar nyewa pompong biasanya, beli tiket. Nah, tiketnya itu kadang juga ya kadang ada, kadang nggak ada, kadang dan seterusnya lah. Pokoknya banyaklah masalahnya di dalam itu ya. Nah, baru kita mulai gimana sih cara membuatkan satu aplikasi e-tiket yang nantinya bisa dipakai. Nah, ini kami riset di tahun 2016-2017, sehingga kapal-kapal pompong itu ya minimal kita bisa membuatkan satu aplikasinya yang nanti bisa ketika kita pesan bahwa ya, sehingga perahu motor itu ya kan ada kelompok, kalau tukang ojek itu biasanya ada kelompok-kelompok ya. Nah, di sini juga ada ya kelompok-kelompok perahu motor. Nah, itu ketika nanti ada request jam sekian, nah itu bisa langsung digunakan. Ini masih juga menggunakan SMS gateway. Nah, gitu. Terus kemudian riset berikutnya yaitu berkaitan dengan klasterisasi sosial dan ekonomi hinterland. Nah, ini riset saya terkait dengan di hinterland ini ada 2 output ya. Tentu kami berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya. Nah, kami melakukan satu risetnya di mana saya mewawancara, mengeksplorasi daripada kondisi-kondisi yang ada yang mungkin kita bisa lakukan satu pemetaan ya, gitu. Terus kemudian berikutnya, nah ini yang saat ini saya riset. Dan alhamdulillah ini dapat hibah di Simliptapnas ya. Hibahnya tahun 2019, tapi turun dananya baru tahun ini ya. Tapi ini masih alot juga. Yang mudah-mudahan sih dapat. Nah, di mana di sini tadi riset yang terkait dengan nelayan yang tadi ya. Gitu. Terus kemudian nah, ini ada beberapa aplikasi multimedia yang bisa kita dukung. Juga kita siapkan di situ ya, baik itu teknologi yang baru, misalkan gunakan augmented reality ya yang saat ini cukup populer. Terus kemudian ada beberapa yang bisa diakses di smartphone. Nah, gitu. Nah, kira-kira apalagi ya, sebenarnya bisa banyak ya, apalagi di wilayah elektronik ya, elektro ya, tentu yang di skupnya di bidang PTE, Pendidikan Teknik Elektro ya. Nah, tentu ya kita bisa lebih ke IoT-nya, misalkan memanfaatkan sensor ya, kemudian cloud computing, machine learning, dan seterusnya. Saya pikir ini nanti bisa didiskusikan juga dengan dosen yang terkait. Atau juga dengan mengadopsi yang dari saya ya. Ya, itu boleh-boleh saja, silakan. Karena memang tentu di Aceh juga tentu beda ya case-nya, ya kan. Permasalahan daripada nelayan tentu beda juga. Pakai ini juga nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan klasifikasi penelitian. Nah, ini saya ambil dari beberapa slide-nya Pak Romi Satriawahono. Ya, saya pikir ini cukup baik ya, dan kita bisa mengadopsinya di sini. Oke. Nah, terkait dengan klasifikasi penelitian itu adalah pertama yaitu pendekatan. Ya, pendekatannya apa? Pendekatannya bisa terkait dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, ini kan biasanya riset-riset di pendidikan ya, ini cerita-cerita terkait pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya gitu.
Terus kemudian juga metode. Kalau kita lihat bisa dari eksperimen di metodenya, terus kemudian penelitian tindakan kelas gitu ya, studi kasus gitu ya, survei ya dan seterusnya. Terus kemudian ada lagi terkait dengan jenis ya, jenis misalkan apakah tadi ya, kalau riset saya tadi itu terkait dengan terapan ataukah dia masih di dasar teorinya gitu, explanatory, konfirmasi ya, deskripsi atau eksperimen ya, itu kita bisa cek sebenarnya penelitian saya itu di jenis apa ya, seperti itu, sehingga nanti kita bisa mengeksplorasinya, bisa membuat satu kontribusi orisinilitas dari sana gitu ya. Itu kan ya yang kita ingin dapatkan. Nah, kalau kita lihat di pendekatan kualitatif ya. Ya. Ini kalau pendekatan kualitatif ya tentu ya dari ilmu sosial. Konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu gitu ya. Dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Kemudian sifatnya adalah subjektif ya, dia berorientasi pada observasi ya, tanpa dikontrol gitu ya, dan secara umum tidak ada generalisasi. Nah, ini biasanya dilakukan di bidang-bidang, kalau di computer science itu adalah bidang sistem informasi gitu ya. Ada studi kasus terkait dengan proses bisnisnya, aktivitas bisnisnya ataupun prosedurnya gitu ya. Jadi ada pendekatan terkait pengamatan terhadap objek penelitiannya. Secara khusus seperti apa? Terus kemudian kita akan menghasilkan satu konsep atau teori baru gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian pendekatan kuantitatif. Ya, pendekatan kuantitatif ini adalah konsepnya bagaimana membangun ya, sesuatu itu dibangun atau kita bekerja gitu, dan membangun satu penjelasan dari sesuatu gitu. Ya, sifatnya dia objektif, berbeda dengan yang tadi adalah subjektif gitu ya. Nah, ini biasanya kita verifikasi di situ, ya, dan ada kita kontrol di situ observasinya, sehingga kita nanti ada secara umum ya, generalisasinya secara umum gitu. Jadi kita bisa mengumpulkan satu teori, kemudian dikonsep, dihasilkan konsep gitu ya. Kemudian kita rumuskan satu hipotesanya, ya, uji dan tarik kesimpulan gitu ya. Nah, gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, pakai skala numerik ya. Nah, gitu. Skala numerik atau biasanya sih umumnya pakai skala Likert gitu ya. Nah, pola-pola ini ya biasanya ya deduktif ke induktif gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu metode ya. Ya. Terkait dengan penelitian tindakan kelas misalnya gitu ya. Nah, ini studi berupa monitoring dan pencatatan penerapan suatu oleh peneliti. Misalkan ya, kalau di pendidikan itu menerapkan satu model-model pembelajaran. Ya, sekarang itu sudah familiar ya, ada jenis-jenis model pembelajaran terkait dengan problem based learning gitu, project based learning, personal environment learning, ya, model kooperatif, model dan seterusnya. Ini banyak ya kalau kita cek di googling ya. Nah, ini di penelitian tindakan kelas bidang pendidikan. Kemudian eksperimen. Kalau eksperimen ini biasanya ya kita investigasi ya hubungan sebab akibatnya ya dengan melakukan satu uji coba ya yang nanti kita kontrol ya gitu. Ada lagi kemudian melibatkan pengembangan dan kita evaluasi. Nah, kalau ini biasanya sih eksperimen ya biasanya ada di bagian sains ya atau di bidang tekniknya. Ya, kalau tadi di pendidikan ya bisa kita lihat dari tindakan ya, misalkan siswanya nanti seperti apa ya, ataukah jadi penelitian pendidikan itu enggak harus dari guru ke guru atau dosen ke mahasiswanya ya, bisa saja pendidikan teknik elektro ini bisa cakupannya luas, misalkan di perusahaan. Perusahaan itu kan juga ada satu pendidikan edukasi terkait dengan alat-alatnya gitu kan, terkait dengan SOP yang diterapkan. Itu kan juga bisa masuk ke wilayah daripada pendidikan ya gitu. Wilayah pendidikan juga bisa masuk ke human resource-nya ya gitu ya. Nah, itu bisa kita coba uji cobakan. Nah, kalau di eksperimen ya tadi applied-nya misalkan dari sisi tekniknya, non
non pendidikannya ya, gitu ya. Kalau misalkan di kampus yang ada dua gitu, pendidikan dan non pendidikan gitu. Ini lebih ke elektro science-nya gitu ya. Nah ini biasanya ada terkait dengan ini pengembangan, terus kemudian kita evaluasi, mengembangkan IoT gitu ya, terus kemudian kita evaluasi terkait dengan performanya, performa sensornya, performa daripada komputasinya gitu ya. Nah itu. Terus kemudian studi kasus ya. Nah kalau studi kasus ya biasanya terkait dengan bagaimana kita mengeksplorasi kasus-kasus itu ya, situasinya secara mendalam ya tentunya. Ya, kalau kita di bagian tadi terkait dengan prosedur dan seterusnya, itu harus benar-benar mendalam, ya, gitu. Jadi apa yang kita kembangkan, apa yang kita akan teliti, itu benar-benar berada di dalam posisi kasusnya, gitu. Jangan secara umum, masih secara umum. Jadi bukan studi kasus artinya, gitu. Nah, ini biasanya juga terkait dengan penelitian bidang sosial, ekonomi, ya politik. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk di wilayah sains dan teknik juga bisa masuk. Kemudian survei. Ya, survei ini biasanya pengumpulan data dari populasi yang bisa kita ukur ya. Ya, biasanya ketika kita melakukan satu riset, tentu di dalam metode penelitian, ya kita kan mengidentifikasi objek penelitiannya di mana, gitu ya. Terus kemudian berapa respondennya, berapa end usernya, atau berapa case atau yang bisa kita ukur ya tentunya ya, yang nantinya kita bisa lakukan satu penelitian. Gitu. Intinya di dalam survei tentu kita akan melibatkan pengguna, ya gitu. Ya. Nah ini ya. Nah kalau di pendidikan ya silahkan nanti bisa diriset di pendidikan elektro di masa pandemi ini ya. Ini Pak Muhammad Nurtanto ini surprise ya. Tahun 2000 saya cek ini ya, citasinya bisa langsung melejit. Keren. Ya karena ini ada kesempatan mungkin ya. Ada kesempatan di mana pandemi gitu. Artinya nah di sini yang tentu kita harus pinter-pinter. Jadi peneliti itu harus pinter-pinter mana ini ya wilayah yang mungkin bisa kita garap dan bisa meningkatkan daripada reputasi kita gitu. Nah, gitu. Itu kalau peneliti ya. Gitu. Jadi kalau dosen, mahasiswa ya lebih ke bagaimana nanti di penerapannya ya. Gitu. Oke. Jadi bagaimana sih kontribusi daripada pengetahuan? Ya, jadi kalau biasanya kita lihat di Benson ini tahun 2008 menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang, ya kan? Riset ini dilakukan lagi oleh si ini, dilakukan lagi si ini, dikembangkan lagi di sini, diperbarui lagi di sini, sehingga itu punya satu siklus kontribusi yang mendalam gitu dan meluas gitu ya. Gitu. Nah, dan sistematis dengan tujuan ya untuk menemukan apa? Menemukan sesuatu gitu ya, atau merevisi satu teori gitu. Ya. Menyanggah satu teori bisa saja kan. Nah, terus kemudian juga mengkomparasi atau merevisi metode gitu. Bahwasanya misalkan si penelitian metode A ini seperti ini. Kalau saya gunakan seperti ini maka dia akan lebih baik ya gitu. Misalkan ketika masa pandemi pembelajaran secara daring itu membosankan. Tetapi ya ada satu metode yang saya propose misalkan. Metode personal environment learning misalkan. Itu ngapain? Nah, bisa saja misalkan di dalamnya itu ada teori-teori, ada metode-metode yang kita selipkin di situ, sehingga kita bisa menyatakan bahwa teori itu adalah teori saya gitu. Wah, gitu kan bisa nantinya dipakai seterusnya kan gitu. Kemudian juga terkait dengan fakta, ya fakta-fakta yang ada, ya kita bisa lihat daripada tadi ketika kita melakukan uji, menganalisa, menghasilkan satu fakta-fakta, ya, kalau tadi di komputasinya gitu ya, kinerjanya itu terbukti bahwasanya misalkan RAM-nya seperti apa, CPU-nya seperti apa, sensornya seperti apa, ya, gitu. Nah, gitu. Dan juga terkait dengan aplikasi. Ya, aplikasi ini bisa dari softwarenya, bisa dari prototipenya gitu ya.
apa yang kita akan kembangkan di sana. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan orisinalitas, ya, orisinalitas pada metode itu memecahkan satu masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, ya, tapi dengan metode yang berbeda. Model penelitian yang kontribusi itu adalah pada metode improvement, ya. Itu sih sebenarnya kalau kita secara ininya ya, improvement, ada improvementnya di situ. Misalkan metode terkait tadi personal informant learning. Nah, itu kan kalau kita search itu ada banyak, ya. Nah, tapi kita mau sisipi apa di situ? Nah, modelnya apa? Nah, itu kita bisa masukin. Nah, kita bisa klaim bahwasanya itu ada improvement di situ. Kemudian originalitas masalah, ya, memecahkan satu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Seperti tadi kan aplikasi nelayan sebenarnya itu dari awalnya adalah kok sekarang Gojek itu makin banyak gitu ya, atau Grab itu makin banyak. Yang dulu seperti itu kan kita bisa menerapkan dari situ juga. Oh, ini saya bisa coba terapkan di nelayan gitu. Sekarang juga ada banyak, sudah banyak, misalkan kayak jasa security, jasa tukang gitu kan, jasa dan seterusnya itu banyak. Bagaimana kita bisa melihat daripada iptek yang saat ini berkembang, ya, terus kemudian ya kita integrasikan di sini. Kira-kira ini belum ada ya loh, nah, gitu. Nah, kita bisa menjadi satu inisiator di sana. Kemudian model penelitian juga yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru, ya, sebagai objek penerapan daripada metode. Ini menurut daripada Johnson 2009. Nah, menarik di sini bahwasanya perbandingan antara penelitian, ya, antara D3, D4, D3 ataupun S1, S2 dan S3 ini tentu terkadang kita juga bingung-bingung gitu ya. Kita ngasih ke mahasiswa tugas atau kita kolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan satu riset, ternyata risetnya itu untuk S2. Ya, coba kita telusuri bahwasanya sebenarnya ini rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengecek, ya, ini ada ininya ya di pedomannya ya di Permendikbud ya tahun 2020 ya nomor 3 ya, gitu. Nah, bahwasanya ya ini saya hidden aja yang D3, S2 dan S3. Bahwasanya kalau yang S1 itu adalah melakukan satu pengujian teori gitu. Gitu. Jadi level kontribusinya adalah menguji teori. Ya, menguji satu teori tertentu gitu ya. Ya, tentunya di skup pendidikan teknik elektro gitu ya. Nah, terus kemudian apa bentuk kontribusinya? Bentuk kontribusinya adalah mengimplementasikan, ya, dan bisa jadi juga mengembangkan, ya, mengembangkan sesuatu berdasarkan apa ya teori tadi, ya, yang kita sudah dapatkan di awal dari semester 1 sampai semester 7 itu apa yang melekat di kita. Nah, lalu kita coba kembangkan, coba kita implementasikan, karena itu yang modal kita. Benar nggak? Kalau kita meneliti hal yang baru gitu, ya, maka kita harus belajar lagi dong, ya kan, belajar teori-teori baru gitu kan, sayang atau kita juga bisa nanti nggak sesuai dengan jadwal timeline kita kan. Kalau di skripsi ini biasanya cuma 1 semester kan ya. Nah, 1 semester itu cuma 6 bulan gitu kan. Nah, 6 bulan itu kalau misalkan aktif kita lihat paling 4 bulan aktifnya. Nah, sanggup nggak gitu? Nah, sanggup nggak rekan-rekan untuk bisa manage daripada waktu itu gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin menetapkan bahwa cita-cita saya nih ya kuliah selesai 3,5 tahun misalkan, atau cita-cita selesai dalam waktu 4 tahun ya pas gitu, maka ya kita coba college dari awal tadi, semester 1 sampai semester 7 atau semester 1 sampai semester 6, mata kuliah apa atau resource apa yang sudah kita kuasai, yang sudah kita miliki di tangan. Sehingga ketika kita mau mengimplementasikan atau mengembangkan sesuatu, ya itu ada. Jadi bentuk kontribusinya itu ada gitu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian ya tadi ini sudah disinggung juga oleh Pak Muslim, Dr. Muslim
Razali dan juga Pak Dr. Husnizar bahwasanya target daripada S1 ya memang dia harus melakukan satu seminar ya minimal. Publikasi minimal seminar nasional ataupun jurnal ya. Ya itu boleh saja jurnal nasional ya. Kalau di PTE Win Araniri ya Anda bisa submit ke Circuit ya, jurnal Circuit ya seperti itu. Nah, di sana. Nah, bisa dilihat-lihat di sana skupnya seperti apa, resource-nya seperti apa gitu ya di Circuit ya. Jurnal Circuit. Anda bisa cek seperti apa sih penelitian-penelitian di dalam bidang itu. Nah, gitu. Terus, nah ini kalau saya lihat Pak Dwi, maaf. Ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi, ini semakin menarik. Terima kasih. Ya, nanti saya stop di sini aja. Nah, ini kalau kita lihat di learning outcome-nya di pendidikan teknik elektro secara khusus ya, yang ini saya ambil yang secara khusus dan tidak ke platform ya. Kalau ke platform nanti mungkin di bagian kurikulum mungkin sebaiknya dihilangkan kayak misalkan platform CAD ya. Terus kemudian platform Office gitu ya, mampu mengoperasikan dan seterusnya itu. Yang platform-platformnya tentu itu harus disesuaikan. Nah, ini yang saya ambil ya ini lebih kepada bagaimana dia menerapkan aplikasi-aplikasi teori pembelajaran, menganalisa daripada kebutuhan teknologi pembelajaran, ya, merancang daripada bahan ajarnya, menciptakan daripada teknologi kekiniannya, ya, dan juga terampil di dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tentu rekan-rekan bisa mengambil daripada sini. Jadi kalau tugas akhir ya tentu harus ada skill yang ini yang apa sih yang nanti akan saya dapatkan, memang sesuai nggak learning outcome kita gitu. Nah, itu. Oke. Nah, ini kalau salah satu bentuk personal learning environment. Ini kalau pembelajaran daring saat ini itu mahasiswa atau rekan-rekan tentunya kan semua belajar mandiri ya. Belajar di mana rekan-rekan mahasiswa itu melihat beberapa tutorial daripada dosennya, mengeksplorasi materi-materinya, pembelajaran di classroom online-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kan tentu satu metode atau satu model pembelajaran yang personal sebenarnya. Siswa itu belajar mau tidak mau untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi kegiatan pembelajarannya. Ya berbeda tentunya kalau Anda di KBM gitu, Anda kelas offline gitu ya. Nah, itu kan biasanya guru ataupun dosen itu interaktif di situ. Dan Anda biasanya ya rekan-rekan ada beberapa yang dia ketiduran biasanya dan seterusnya. Nah, di sini lebih parah lagi mungkin ya. Sambil tidur sambil dengerin ceramah dosen gitu. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang sebenarnya personal learning environment gitu ya. Nah, coba dieksplorasi. Saya belum menggarap penelitian ini. Silahkan nanti yang belajar bukan di arus kuat ya tentunya. Yang belajar di bagian informatika atau di arus lemah ya mungkin ya. Nah, gitu mungkin bisa dieksplorasi terkait dengan pembelajaran elektronik ya gitu. Elektro kan, elektronik gitu. Gitu. Nah, tadi ini sudah disinggung sih sebenarnya oleh narasumber tadi sebelumnya, ya bagaimana kita menjelajah pustaka, bisa ngambil dari Google Scholar, bisa dari site Share ya. Kemudian kalau yang berbayar, ini yang gratis, ini yang berbayar, silahkan. Nah, terus kemudian saya hanya kasih tips-tipsnya aja ya, kelas-kelas saja. Nah, ini tadi sudah disinggung, misalkan kita search di Google Scholar ya. Ya, terus kemudian kita bisa cek rentangnya gitu ya, sejak kapan gitu ya. Kemudian di site Share gitu, Anda bisa cek misalkan Internet of Things gitu ya, sama solar cell gitu. Apa sih risetnya? Nah, terus juga bisa cek di Open Knowledge Map. Nah, ini database-nya ada di PubMed, ada di BEST. Ya, misalkan Internet of Things gitu ya. Nah, itu bisa kita cek. Dia bisa mensimulasikan daripada gambar-gambarnya. Ini kalau diklik nanti keluar itu PDF-nya gitu. Ada yang open access, ada yang close ya. Nanti kita lihat.
Nah, terus kemudian ini terkait dengan shadow library. Nah, biasanya kalau rekan-rekan ngambil dari beberapa yang tadi ini berbayar gitu ya. Yang berbayar ini tadi, ini kan biasanya ya Anda kalau ketika download tentu ya harus punya akun, harus membayar dan seterusnya kan ya. Nah, ini kan ini contoh ini artikel saya. Nah, ini kalau saya mau download artikelnya, saya harus bayar sekian gitu. Nah, supaya nggak bayar ya pakailah shadow library ya. Nah, silahkan ya. Saya pikir ini untuk dunia pendidikan boleh-boleh saja ya. Karena memang diakui ya secara internasional ini kalau misalkan ini tidak diakui mestinya udah di-ban dong ya sama peneliti. Nah, gitu. Nah, kecuali kalau kampusnya itu punya dana riset yang tinggi gitu ya, bolehlah punya beli akun dan senderek dan seterusnya tadi yang berbayar gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya ya kampusnya yang ini ya gunakan ini aja gitu ya. Ini contohnya ya, misalkan Anda bisa pergi ke Safehub gitu ya, bisa pergi ke ini .se atau di sini ya boleh set atau gunakan Telegram. Telegram bot juga bisa ya. Ya, contoh ini misalkan ngambil di Springer gitu ya, Anda masukkan aja ke Telegram bot, nanti dia akan download. Ini udah saya coba. Nah, ini contoh kalau kita buka yang halaman web ya, halaman web di Safehub ya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi bayar ya. Kalau saya download artikel saya terkait dengan augmented reality, ini bayar. Tapi kalau saya pakai ini, nanti klik open aja. Nah, ini klik open, nanti dia akan dapat. Nah, gitu. Nah, kita bisa download. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja. Kalau tadi ada citasi yang Pak Nurtanto sudah sampaikan, juga ini bisa lakukan dengan mendownload daripada bibtek-nya gitu ya. Kalau tadi kan Pak Nurtanto ngambil file PDF-nya ini tadi, terus kemudian cemplungin ke Mendeley. Selain itu juga bisa kita ambil download citasinya, bisa dari Bibtek, RIS, Refrog, ya, terus kemudian cemplungin aja, ya, add file, cemplungin masuk gitu kan. Nah, gitu, sehingga kita bisa lakukan ini. Intinya adalah memilih dan memilah gitu ya. Satu penelitian itu kuncinya adalah melakukan satu pencarian penelitian yang termasuk juga state of the art-nya dari topik penelitian kita ya. Tentu intinya aja yang mungkin saya bisa sampaikan ya sekian ya, semoga tidak puas ya sehingga adanya pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau Anda puas nanti nggak ada yang nanya gitu kan. Baik, mungkin itu Pak Iksan ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Dueli. Ini menarik sekali. Kalau mahasiswa melihat seminar Bapak ini pasti langsung keluar ide untuk riset mereka. Ya. Terima kasih. Ya, ini mungkin sekedar info juga. Jadi dua pemateri kita hari ini bukan sembarang pemateri ya. Pak Dueli ini kalau kita lihat di Sintanya, beliau ini ranking ke-8 ya, di afiliasinya. Sedangkan Pak Nurtanto itu yang nomor 1 ya, di afiliasinya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari kedua pemateri kita hari ini. Oke, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat secara langsung, atau jika ingin berbicara langsung bisa melalui raise hand. Nah, mungkin di sini saya bisa sambil menunggu mungkin ada yang raise hand, saya bisa langsung membaca. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ditujukan ke Pak Eli, ya. Ditujukan ke Pak Eli. Mohon izin bertanya terkait novelty, keterbaruan dalam penelitian skripsi teman-teman mahasiswa. Jadi penelitian mahasiswa ini cenderung banyak yang mirip. Apakah perbedaan tempat penelitian dan materi yang digunakan dalam penelitian cukup untuk menjadi sebuah peneliti skripsi mahasiswa? Ini bagaimana tanggapannya? Mungkin Pak Dueli bisa menjelaskan, dan mungkin nanti Pak Nurtanto ada ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Langsung dijawab ya? Ya. Iya, tentang kebaharuan ya. Ya tadi udah disinggung juga sih sebenarnya ya. Kebaharuan ini tentu dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya kan? Kita lihat dari penelitian sebelumnya itu menghasilkan apa,
Ya, terus kemudian apa yang kalau kita secara ininya bisa kita lihat dari abstrak atau bisa kita lihat dari kesimpulan yang sudah dilakukan di penelitian sebelumnya. Jadi kita kan tadi melihat permasalahan di lingkungan sekitar kita. Ada apa sih masalahnya? Nah, terus kemudian kita jelajah pustaka, ya enggak? Nah, ketika kita jelajah pustaka di situ, ya, maka di situ kita akan menemukan kira-kira apa yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan masalah ini gitu. Cara pandang kita ya tentu akan berbeda dengan peneliti yang sebelumnya. Nah, disitulah nanti akan ada satu unsur kebaharuannya, ya gitu. Ada unsur kebaharuannya. Ya, saya pikir itu ya, Pak Ihsan ya. Ya mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Ya mungkin Pak Nurtanto ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Pak Eli sudah menjawab dengan baik ya. Artinya memang fokus dari hal yang penting itu kan satu melihat problem masalahnya di mana. Gitu. Untuk level mahasiswa, saya kira perlu berselancar ke Saindirect dan fokus pada permasalahan topik yang menarik. Coba pelajari terkait dengan literatur review di sana yang terbaru, mungkin 5 tahun terakhir, sehingga ada hal-hal yang sifatnya di sana sebenarnya sudah sejauh mana perkembangan terkait dengan topik yang telah dipilih. Dari literatur review itu kan definisi literatur review itu kan berbagai perkumpulan terkait dengan artikel-artikel yang pada rentang tertentu kemudian dianalisis. Nah, dari sana berbagai autor akan berbicara terkait dengan topik-topik yang telah dibahas, sehingga ketika dibandingkan dengan beberapa artikel, paper-paper yang lain digabungkan menjadi satu, nanti akan menemukan sisi hal yang baru. Dari hal-hal yang baru itu nanti bisa dibawa. Kalau di PTE yang ada di UIN, apakah konsep itu sudah pernah ada apa belum? Jika belum ada, artinya bisa diadopsi dalam skala ruang lingkup di UNIF tersebut. Karena memang kalau kita skalanya pendidikan itu untuk nasional itu agak sedikit luas ya. Jadi memang pada prinsipnya mampu melakukan penelitian-penelitian secara lokal yang disampaikan oleh Pak Dwi, baik secara konsep pendidikan atau secara praktisisnya. Mungkin salah satunya ke sana. Yang kedua nanti mungkin ada beberapa tool yang bisa dikembangkan, VV, Fosviewer, dan lain sebagainya, itu untuk melihat tren-tren yang saat ini sudah diterapkan di mana, tahun berapa, apakah tahun 2020 di mana, 2021 sudah sampai mana, itu banyak tool yang diterapkan di sana, tapi saya menggarisbawahi gunakan literatur review terlebih dahulu dari topik yang menurut Anda menarik. Itu yang paling penting. Tentunya disesuaikan dengan tadi bidangnya dosen. Itu yang lebih menarik. Mungkin itu Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Pak Nurtanto. Semoga ini pertanyaan dari Akbarul Kausar tadi ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian ada dari selanjutnya Dewi Suryani. Assalamualaikum Pak Dwi, saya mahasiswa PTE masih bingung bagaimana untuk menentukan metode yang tepat agar bisa menjawab perumusan masalah di bab 1. Misalnya tentang perancangan media pembelajaran. Apakah eksperimen atau kuantitatif? Bagaimana Pak? Ya silakan Pak Dwi. Boleh diulangi Pak? Saya, ya ini ditujukan untuk Pak Dwi juga. Ya. Saya mahasiswi PTE, mahasiswi pendidikan teknik elektro, masih bingung bagaimana untuk menentukan metode yang tepat agar menjawab rumusan masalah di bab 1. Bab 1. Oh, iya. Ya. Misalnya tentang perancangan media pembelajaran, apakah dia eksperimen atau kuantitatif. Ini biasanya yang sering kali wilayah-wilayah yang sensitif gitu. Wilayah-wilayah sensitif dari rekan-rekan mahasiswa ya. Karena di rumusan masalah ini adalah ide Anda. Ya kan?
ide di mana Anda ingin mengungkapkan gitu loh, mengekspresikan, ya kan gitu. Nah, di mana ketika kita membuat satu rumusan masalah, ya, coba ditelusuri dulu. Sebenarnya apa sih yang akan kita tuju? Apa sih yang akan kita capai gitu ya? Gitu. Sehingga tadi setelah disampaikan Pak Muhammad Nurtanto, literatur tadi sudah lengkap, terus kemudian kita bisa langsung ke dalam fokus masalah kita di mana, gitu ya, apa yang akan kita capai di dalam penelitian kali ini, ya, baru kemudian kita merumuskan. Nah, ketika kita merumuskan satu permasalahan, tentu ya harus bisa kita capai nantinya. Nah, biasanya sih di dalam rumusan masalah ini ada beberapa anggapan-anggapan. Apakah itu satu kalimat tanya, ataukah satu penegasan, itu biasanya banyak di situ. Dan biasanya ini juga wilayah-wilayah yang sering ditanya-tanyakan oleh dosen sebagai penguji ya gitu, seperti itu. Nah, ketika kita ingin kalau ini penelitiannya tentang perancangan ya, tentang perancangan, berarti kan kita melakukan yang akan kita capai nantinya di penelitian perancangan itu adalah membuat satu aplikasi kan ya, atau membuat satu prototipe aplikasi, prototipe media pembelajaran gitu ya. Karena di sini pertanyaannya adalah misalnya tentang perancangan media pembelajaran. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perancangan media pembelajaran, tentunya di awal ya, tentu rumusan itu ya kita buat bagaimana sih merancang satu media pembelajaran terkait apa-apa. Sehingga nanti kalau di tujuan nanti bisa kita capai bahwasanya ya tujuan saya nanti akan merancang itu gitu ya. Makanya rumusan masalah itu adalah bagaimana merancangnya gitu. Nah, gitu. Biasanya gitu. Itu kalau misalkan case di dalam pertanyaan ya, case pertanyaan di Mbak Dewi Suryani ya, gitu. Nah, terus kemudian apa eksperimen dan kuantitatifnya? Nah, kalau terkait dengan eksperimennya, ini kan tadi banyak ya. Apakah kita melakukan satu komparasi ya terkait dengan media pembelajaran yang menggunakan media dengan yang tidak menggunakan media. Seperti apa dikomparasi? Apakah ada peningkatan ataukah ada ya yang bisa kita telusuri analisis gitu. Ya bisa dari outcome-nya, outcome pembelajarannya, output pembelajarannya, atau bisa dari medianya itu sendiri. Ya, seperti apa kita bisa eksplorasi gitu. Ya, baik itu misalkan dari tata letaknya, pewarnaan, terus kemudian bentuk, simbol-simbol dan seterusnya kalau ada di dalam itu. Termasuk juga kompleksitas dari materi yang disampaikan di dalam media pembelajaran gitu kan. Itu. Nah, kuantitatifnya ya tentu ya dari responden tadi, seperti apa, sejauh apa nanti riset itu diterapkan gitu ya. Nah, itu kalau di dalam media pembelajaran ya, sekali lagi. Tapi kalau nanti di yang lain ya mungkin tentu case-nya beda lagi. Baik, mungkin itu. Terima kasih Pak Dwi Eli. Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan yang masuk, mungkin ada dari peserta di sini yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, silakan raise hand. Mungkin kalau itu terkait dengan plagiasi ya, atau terkait dengan mencari ide penelitian. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masuk. Assalamualaikum Pak Eli. Ini Pak Eli banyak yang nanya ini. Mahasiswa banyak yang mencari ide. Oke, Assalamualaikum Pak Eli. Izin bertanya menyangkut metode penelitian skripsi. Nah, ini mungkin Bapak tadi sudah sampaikan ya di slide ya, ada ya. Mungkin kita silakan Pak, silakan. Menyangkut metode penelitian skripsi, Pak Eli. Terkait metode penelitian, metode di sini metode pembelajaran atau metode saya case-nya ke pembelajaran karena memang di pendidikan metode pembelajaran tadi ya
kan ada, kalau kita lihat sih di dalam nanti Pak Nurtanto bisa nambahin ya, yang lebih vokasi. Nah, terkait dengan model, ada metode, ya kan? Model-model pembelajaran, metode pembelajaran ini sebenarnya adalah teknik ataupun cara ya bagaimana melakukan satu pendekatan secara secara applied ya, pendekatan secara langsung ya, bagaimana ketika kita terapkan di dalam satu pembelajaran itu tentu ada sebuah kebaruan ya, tentu ada sebuah novelty, tentu ya, baik itu dari case-nya, baik itu dari improvement modelnya misalkan. Ya, kalau kita lihat misalnya background di Aceh misalnya ya, background di Batam, itu anak-anak hinterland itu sulit sekali untuk belajar gitu. Daripada saya belajar, mending saya nyari ikan langsung dapat uang. Kalau belajar, mana dapat saya uang? Biasanya persepsinya kayak gitu kan. Persepsi itu yang harus kita ubah kan tentu. Nah, ini ada case khusus, kira-kira guru ataupun dosen ketika mau ngajar di wilayah hinterland itu seperti apa model yang harus kita terapkan? Kan tentu berbeda dengan wilayah di kota gitu ya. Metodenya pasti berbeda gitu. Nggak bisa langsung kita ceramah gitu, ngomongin gitu, nggak bisa. Tapi ada satu pendekatan bagaimana orang atau anak-anak hinterland itu bisa kita sentuh di wilayah pembelajarannya. Gimana? Ya, coba kita cek ya beberapa model-model pembelajaran yang mungkin bisa kita terapkan. Jadi di situ kita akan dapat tuh kebaruannya, ya enggak? Kenapa kebaruannya? Ya kan tentu beda model dari misalkan cooperative learning misalkan ya. Cooperative learning ada di dalam satu pembelajaran di wilayah kota, tentu berbeda dengan cooperative learning yang ada di wilayah desa, hinterland atau pojok gitu, terpelosok gitu. Ya, nah background itu penting. Sehingga kita bisa mendemografi demografi daripada responden kita. Seperti apa sih demografinya gitu. Ya bisa dari tadi ya latar belakang pendidikannya, terus kemudian juga usia dan seterusnya, demografi itu ya yang kita bisa eksplorasi dari situ mendalamnya ya, gitu. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Jadi Anda rekan-rekan mahasiswa bisa meng-apply daripada teori-teori tadi. Jadi di situ Anda bisa menguji satu teori-teori pembelajaran terhadap apa ya levelnya tadi adalah kontribusinya di dalam lokal. Kalau menurut saya ide-ide lokal itu yang nantinya akan Anda bisa kembangkan. Gitu. Mungkin itu wilayah Aceh dengan wilayah Batam juga pasti kulturnya beda. Ya enggak? Nah, gitu. Saya pikir silahkan itu mungkin bisa dieksplorasi. Baik, mungkin itu. Mungkin Pak Muhammad Nurtanto atau Pak Ihsan bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Muhammad Nurtanto. Mungkin pertanyaan yang sama. Kebetulan Bapak ini juga kita sama-sama di pendidikan ya. Oke. Terima kasih Pak Dwi sama Pak Ihsan. Saya menyadari dan merasakan apa dilemanya menjadi seorang mahasiswa tentunya. Di mana sejauh ini kita sebagai dosen selalu menilai masalahnya itu adalah masalah yang dibuat-buat, bukan masalah yang real. Artinya di sini ada sesuatu yang hilang. Kalau terkait dengan metode, saya akan melihat merujuknya satu adalah terkait dengan kata kerja yang digunakan. Itu sudah merujuk di sana. Kuanti, kuali, pengembangan atau R&D itu jelas beda di sana. Kalau to describe, berarti dia menjelaskan terkait dengan kualitatif, menggambarkan, memvalidasi, mengembangkan, atau menemukan, itu adalah kualitatif. Tetapi kalau itu terkait dengan kuantitatif jelas, menghitung, dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke ranahnya kuantitatif. Nah, kali pertamanya yang perlu dipahami mahasiswa semua, saya berpesan, yang kali pertamanya Anda harus datang ke lapangan. Itu yang pertama kali. Ke sekolah.
observasi di sana, ya, ke lapangan, ke sekolah, bisa ke balai diklat dan lain sebagainya, yang itu masih dari luaran dari prodi Anda. Itu yang pertama. Ngapain di sana? Observasi, studi pendahuluan, preliminary study. Amati di sana aktivitasnya, wawancara sepintas, apa yang terjadi, kendalanya apa. Dari sana data-data observasi, wawancara tadi, atau ada hal-hal yang sekiranya menarik, itu menjadi modal awal untuk Anda melanjutkan topik Anda dan pembimbing Anda. Sampaikan, ini kondisi di lapangan seperti ini, dan ini perlu diimprove, perlu diperbaiki. Dengan apa? Mungkin metode A. Kalau pengen eksperimen, gabungkan metode A dengan metode B. Mana nanti yang lebih baik? Kalau ingin terkait dengan kualitatif, amati terkait dengan behaviornya, amati terkait dengan bagaimana pendapatnya dari yang bersangkutan, apa yang diinginkan, nanti akan ketemu terkait dengan studi-studi baru dan perlu dilakukan perbaikan dari sana. Itu sudah masuk ke studi case, bisa ke eksperimennya. Kalau memang ternyata yang bermasalah adalah terkait dengan medianya, kenapa masalah? Amati sebelumnya. Oh, medianya yang di awal seperti ini, seperti ini. Maka apa solusi yang akan kamu kembangkan dengan kondisi yang di lapangan? Itu akan jauh lebih real. Tapi ingat, teman-temanku, mahasiswa semua, kalau Anda ingin mengembangkan sesuatu, karena ini seringnya gini, Pak Iksan, mahasiswa itu selalu merujuk pada kakak tingkatnya. Kalau musimnya media, media semua. Kalau musimnya perangkat, perangkat semua. Kalau musimnya model-model semua. Nah, pesan saya, jangan hanya melihat pada satu klaster di PTI saja, tetapi lihatlah ke kampus-kampus lain. Kalau bisa baca literatur atau laporan penelitian yang dari tesis orang. Kalau ingin membuat media, amati media sebanyak mungkin sehingga kamu akan memiliki inovasi-inovasi terbaru dari media yang akan dikembangkan. Pesan saya itu kata kuncinya. Satu, topik yang menarik. Dua, terjun ke lapangan. Yang ketiga, lakukan wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah baca referensi-referensi. Jangan hanya sebatas skripsi, tetapi kalau bisa disertasi dan laporan-laporan lain, sehingga kamu punya banyak ide untuk mengembangkan dari kondisi real di lapangan. Terima kasih, Pak Iksan. Ya, terima kasih jawabannya Pak Nurtanto. Sangat menarik sekali. Sekali lagi saya persilahkan bagi ada peserta mungkin yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, silakan raise hand. Baik, belum ada. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya lihat ditujukan kepada Bapak Nurtanto ini. Ya, Assalamualaikum, saya Aryo Wisata, mahasiswa PTE UIN Araniri. Saya ingin bertanya, adakah ketentuan yang membatasi sebanyak apa kita boleh mengutip karya orang lain? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan. Dalam jumlah kutipan itu memang tidak dibatasi. Semakin banyak, semakin baik, tentu dengan kriteria dan ketetapan etika yang telah dibenarkan. Tidak masalah. Yang jadi kuncian sejauh ini adalah nilai similarity-nya, nilai kesamaan, duplikasinya berapa persen. Kalau teori itu semakin banyak, dan konsepnya gini, teori yang dirujuk adalah benar-benar teori yang kuat, ada rujukannya. Habis itu dilakukan penelitian, menghasilkan hasil A, selanjutnya menghasilkan hasil B, lalu peneliti mengambil posisi apakah setuju dengan A atau B, atau mengembangkan dari A atau B, kemudian mensintesa dari ide itu. Kan itu banyak tuh serentetan sitasinya, tidak masalah untuk serentetan sitasi. Yang terpenting cara mensitasinya yang benar. Nah, memang pada artikel yang ilmiah yang baik, terutama nanti di Springer, Willy, dan lain sebagainya, di sana memang malah menganjurkan lebih dari 50 sitasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau di jurnal nasional, Sinta 2 dan lain sebagainya, sudah banyak yang menganjurkan ke 25. Jadi, menyinggung dengan laporan skripsi sekaligus, mahasiswa, katakanlah kalau dituntut untuk
menambahkan referensi asing sekian persen itu merasa kesulitan, saya rasa sekarang bukan eranya, kata Pak Eli demikian, karena semua tool sudah tersedia dengan rapi. Itu ya, jadi untuk batasan referensi tidak ada, tetapi lebih ke kaidah, etika, sama moral dalam melakukan sitasi itu sendiri. Terima kasih Pak Ihsan. Ya baik, terima kasih Pak Nurtanto. Kembali saya persilahkan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, masalah plagiasi atau masalah ide. Belum ada? Ya, mungkin saya pribadi punya pertanyaan ini juga untuk Pak Nurtanto ya. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Ya, saya ingin tanya masalah autoplagiat. Jadi pengalaman saya pernah berjumpa suatu artikel, penulisnya sama. Beliau di artikel sebelumnya beliau bisa kita bilang meng-copy paste seluruh isi dari dasar teorinya. Saya perhatikan dua buah paper beliau itu tidak ada perbedaan sama sekali. Memang metodenya berbeda yang dikerjakan. Tapi kalau kita lihat itu kan dia copy paste antara paper dia yang lama dengan paper dia yang baru. Nah ini bagaimana Pak? Karena paper yang dia buat ini IEEE transaction, jadi bukan paper sembarang paper juga, bukan publisher yang sembarang. Nah ini gimana? Silakan Pak, mohon pendapatnya. Terima kasih Pak Ihsan, menarik sekali. Memang self plagiarism itu unik tersendiri untuk diselesaikan dalam kasusnya. Karena kalau sudah masuk self plagiarism itu sifatnya halus. Itu terjadi ketika autor itu tidak puas dalam menunggu jawaban dari sebuah jurnal, umumnya dia sedang publish di suatu jurnal lama, akhirnya memutuskan untuk submit ke jurnal lain. Nah, lama juga, akhirnya submit ke jurnal lain. Nah, akan tetapi proses lamanya itu ternyata diterima. Nah, di jurnal A diterima, setelah diperbaiki jurnal B diterima. Nah, ketika mau di jurnal B mau ditolak, seharusnya etika yang baik kan ditolak atau ditarik dulu di awal. Karena tidak ada respon, habis itu ditarik. Tetapi tidak. Ya, akhirnya terjadi compiling di sana ya, dua dokumen itu. Nah, ketika itu dimasukkan ke jurnal B juga accepted ternyata. Ini kembali ke author akhirnya. Kembali ke author itu sendiri. Nah, yang jadi persoalan gini, kalau dikatakan self-plagiarism, ya enggak? Ya pasti, idenya sama, dan lain sebagainya, pasti. Nah, yang jadi persoalan gini, yang bersangkutan itu nanti terkait dengan moralnya bagaimana? Saya pernah dibenturkan dengan kondisi yang sama, Pak. Satu artikel 3 jurnal, dan karena membantu dosen A, waktu itu ke Q3 time-nya diterima. Karena masuk ke IJRE, habis lama banget prosesnya, akhirnya ini gimana kok lama? Akhirnya orang penulis itu kan nggak sabar. Memasukkan ke jurnal Q3 lama, masukkan ke jurnal Edulen, Sinta 2. Nah, akhirnya si Q3 diterima. Setelah dibayar semua dibereskan, IJRE terima juga. Nah, kan bingung delima. IJRE diterima jarak sebulan, Edulen membalas. Kami accepted. Kan bingung, tiga jurnal, satu artikel. Nah, bagaimana hal seperti ini? Secara etik, lebih baik pilih salah satu. Tetapi kadang banyak yang memanfaatkan, Pak, potensi itu. Nah, beberapa memang atur strategi akhirnya. Meskipun itu tidak diperbolehkan, tetapi dia tetap jalan. Apa yang dikunci? Seluruh isi tadinya itu dirombak ulang dengan konsep yang sama dan lain sebagainya. Dan semua itu laku semua, sangat mungkin sekali hal demikian. Tetapi saya pribadi pernah di kondisi itu dan selalu menyarankan adik-adik saya, jangan lakukan itu, lebih baik bersabar atau tarik. Ada juga, itu juga kesalahan dari jurnalnya, sudah kita tarik tetapi jurnal itu tidak merespon, ada juga yang demikian. Ini yang perlu kita waspadai sebagai akademik, kalau memang bisa ditarik, tarik. Kalau memang konsepannya harus berubah, sebaiknya dirubah. Karena kalau di penelitian kita, terutama di vokasi atau Pak Eli, itu kita tambahkan variabel sangat mungkin. Kita tahu di UPI
S1 yang kemarin yang familiar dan komplot itu, satu skripsi S1 aja bisa dipecah 13 paper kemarin. Dan itu Scopus semua. Hal yang luar biasa kan, tim pembimbingnya kan luar biasa. Itu bagi kita bagaimana meramunya. Kita aja masih belajar untuk tahap itu kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita kunci Pak Iksan, hal demikian sebenarnya bukan hal yang etis. Intinya itu saja. Sebaiknya ya kita harus membedakan lah. Apalagi kalau murni enak lagi, murni tambahkan variabelnya, tambahkan ujiannya sudah beda. Mungkin itu. Terima kasih Pak Iksan. Pak Eli silakan kalau mau menambahi. Silakan Pak Eli. Lengkap. Lengkap. Ya sebenarnya sih kalau masalah plagiasi bagi saya ya tadi udah disinggung juga sih sebenarnya ya dengan kita kalau sekarang lagi tren-trennya itu systematic literature review gitu ya, SLR gitu ya. Nah di situ sih sebenarnya kita bisa mungkin rekomendasi webinar berikutnya Bu Sadrina terkait dengan SLR. Tapi mungkin lebih yang lebih handal ya narasumbernya. Di situ sih sebenarnya untuk plagiarisme. Jadi di mana tentu ya kita sebagai seorang peneliti, ya baik itu dosen maupun mahasiswa, ya tentu kita harus punya tempat atau skop yang memang benar-benar kita memiliki keahlian di sana. Nah, kalau kita sudah punya keahlian di sana, ya saya pikir ada satu kontribusi yang ya sebaiknya ya secara sadar atau secara ini ya tentu kita harus bisa ya hilangkanlah tadi ya terkait dengan plagiasi seperti itu. Terkait juga ini ya penelitian-penelitian yang outputnya sebenarnya adalah rekayasa gitu ya. Jadi itu juga sebaiknya etika ya, itu etika daripada peneliti. Jadi kalau misalkan faktanya seperti itu ya nyatakan bahwa faktanya seperti itu. Misalnya meneliti sesuatu yang nggak selesai atau meneliti sesuatu yang hasilnya kok ternyata nggak tercapai gitu ya, itu tentu kita juga peneliti harus jujur gitu di situ. Peneliti boleh salah, nggak boleh bohong ya Pak. Iya. Itu ada yang raise hand Pak. Oke, ada yang raise hand di sini. Muhammad Khalil, silakan. Jika ingin bertanya, hidupkan mikrofon. Ya, M Khalil. Ya, mungkin sambil menunggu responnya, saya coba bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang masuk. Ini sepertinya ke Pak Dwi Eli, masalah ide juga. Pada screen yang Bapak tampilkan, ada menyebutkan metode survei, di mana metode tersebut data yang didapatkan dari populasi yang bisa diukur dengan menggunakan kuesioner. Jadi pertanyaan saya, apakah ada pendekatan tertentu atau cara tertentu agar responden yang kita pilih sebagai sampel, mereka itu menjawab pertanyaan kuesioner kita dengan antusias dan terhindar dari jawaban yang bersifat bias. Ini bagaimana? Mungkin bagaimana agar dijawab dengan antusias oleh para responden. Nah ini tadi terkait dengan kejujuran ya. Penelitian yang terkait dengan responden ya tentu ada yang perlu kita validasi ya. Ada data-data yang error atau data-data yang ya kotor lah, kita bisa bersihkan terkait dengan itu ya. Nah mungkin saya menyampaikan di bagian tadi di awal bahwasanya ketika kita ingin melakukan satu penelitian, tentu kita harus cek dulu terlebih dahulu ya siapa sih objek penelitian kita gitu. Ya gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mendeskripsikan demografinya terkait misalkan tadi usia berapa sampai berapa, laki atau perempuan, bidang bidangnya atau dan seterusnya ya terkait dengan latar belakang background daripada responden itu pertama kali di state dulu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan daripada responden itu baru kita lakukan satu riset dari situ. Nah,
saat ini yang jadi masalah tadi ya bahwasanya ketika tadi daring tentu kan ada masalah ya, siapa yang akan mengisi responden dan seterusnya, dan apa nah ini sebenarnya ya yang jadi apa ya, ya kita perlu harus bisa mengclearkan di mana siapa dan seterusnya, itu kita harus bisa clearkan dulu. Kalau nanti misalkan tidak, ya maka hasilnya juga tidak bisa sesuai gitu. Makanya ketika penelitian responden ini memang agak strict ya. Jadi saya sejak ini jadi jarang juga. Kenapa? Karena ya tadi yang mengisi itu jadinya nggak baik. Maka tadi di awal tentu kita harus mendeskripsikan dulu lah ya, siapa target kita, siapa dan seterusnya. Misalkan nih kalau kita sudah punya klaim objeknya misalkan di satu sekolah tertentu ya. Nah, kita sudah punya nama-namanya ya, kita bisa mengklarifikasi nanti ketika respondennya itu, dan itu bisa mungkin dari situ. Misalkan atau dari real time aja, misalkan ketika kita show model pembelajaran, nah ketika itulah secara langsung ya kita langsung menyebarkan satu kuesioner gitu, sehingga respondennya itu langsung bisa mengisi di saat show daring itu. Nah, secara langsung ya gitu. Mungkin yang lain, kalau dari saya sih seperti itu. Saya lebih banyak ke terapannya, bagaimana saya melakukan satu pengembangan sesuatu tertentu gitu ya, applied ke masyarakat ya. Kalau menarik responden itu penelitian yang memang ya tadi agak ini ya, mungkin dari peneliti yang lain atau Bapak Ibu rekan yang lain mungkin bisa menambahkan. Saya pikir itu dari saya sih. Baik, terima kasih Pak Dueli. Mungkin tambahan dari Pak Nurtanto mengenai antusiasme responden, bagaimana cara meningkatkannya? Oke, terima kasih. Oke, memang semua penelitian itu punya biasnya masing-masing, terutama kalau responden di dalam kuantitatif, apakah memang benar-benar mengisi. Nah, itu ada banyak teknik. Memang nanti ada pembahasan khusus untuk menuju ke sana, karena kita akan bicara terkait dengan klasifikasi yang disampaikan oleh Pak Eli tadi. Sasarannya siapa? Nah, untuk contoh katakanlah media pembelajaran. Media pembelajaran itu apakah itu untuk kelas 10, 11, 12? Laki-laki apa perempuan dan lain sebagainya. Itu kalau nanti dibedakan itu akan jauh lebih baik. Cuma yang jadi nanti juga ada persoalan lagi. Instrumennya apakah sudah mencakup semua apa belum dan lain sebagainya. Kalau untuk terkait dengan responden, saran saya ketika kita mengambil data di lapangan, data itu belum tentu dikatakan bersih. Memang benar harus filtering kembali, harus dibersihkan kembali. Kita jangan berpikir bahwa ke lapangan langsung dapat data, jangan salah. Karena apa? Responden itu kan karakteristik sama respon pada waktu itu, apakah dia bermasalah dan lain sebagainya itu kan berbeda-beda. Nah, saran saya ketika targetnya katakanlah targetnya berapa? 150 orang katakanlah. Nah, maka saran saya lebihkan untuk pengambilan data itu. Nah, terkait dengan beberapa teknik di kondisi seperti ini, satu adalah seringnya minta bantu oleh guru. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan itu sekarang sudah strateginya adalah memberikan semacam penghargaan bagi yang mengisi sesuai dengan kondisinya, itu akan diberikan pulsa berapa dan lain sebagainya, atau yang mengisi langsung diberikan sertifikat penghargaan berkontribusi dalam penelitian ini. Seringnya kalau saya kemarin kolaborasi dengan Malaysia sudah mengembangkan ke sana, yang mengisi responden langsung mendapatkan sertifikat berpartisipasi dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk daya tarik dan lain sebagainya agar mereka dalam menjaga pengisian itu relatif lebih meningkat. Tapi intinya kalau yang di sampelnya 150 jangan hanya 150, lebihkan habis itu untuk memilih data yang ada. Mungkin itu Pak Iksan sedikit yang bisa saya sampaikan.
Baik Pak Nurtanto, terima kasih masukannya. Sekali lagi saya buka kesempatan bagi partisipan, bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Oke, saya ingin bertanya, saya ingin membacakan pertanyaan yang lain, Pak. Ini ada yang masih pertanyaan masuk juga. Pak, saya mahasiswa PTI, ini ditujukan ke Pak Dueli ya. Pak, saya mahasiswa pendidikan teknik elektro, ingin bertanya, saya ingin membuat sebuah alat peraga instalasi penerangan berbasis IoT. Nah, permasalahannya sekarang, materi untuk instalasi penerangan berbasis IoT ini belum ada di kurikulum pendidikan teknik elektro pada mata kuliah teknik instalasi listrik. Menurut Bapak, apakah layak dilanjutkan penelitian perancangan alat peraga yang sedang saya buat ini? Silakan Pak Dwi. Wah, top. Sebaiknya dilanjutkan, ya enggak? Nah, tadi kan nanya ada kebaruan enggak ya? Ternyata di sini kita menemukan kebaruan itu. Kan belum ada tuh. Ya. Nah, di situ kita bisa coba untuk menggarap ya. Kan kita sudah punya dasarnya. Dasar apa? Dasar tadi untuk melakukan satu perlakuan terhadap sensornya, perlakuan terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam IoT-nya tadi. Nah, kan kita sudah tahu kan, kita sudah bisa mengembangkan satu prototipe itu, ya kita sudah punya dasarnya, ya sehingga, nah wilayah skop pendidikan itu adalah bagaimana Anda bisa mentransfer, ya kan, mentransfer knowledge, ya kan, mentransfer ke knowledge itu tentu beda. Ya, transfer knowledge itu mesti setiap orang itu berbeda-beda, ya kan. Siapa yang nanti akan kita kita berikan si audiensnya siapa dan seterusnya itu kan pasti akan berbeda. Nah, itu menjadi satu novelty atau kebaruan Anda, ya kan. Nah, di situ silahkan coba dikembangkan yang benar-benar bagaimana itu bisa dekat dengan si end user gitu loh. Maksudnya tutorial itu benar-benar mengena, ya kan, mengena terhadap si audiensnya gitu, si objeknya gitu. Ya, tadi kan sudah disinggung seperti apa sih background dia, latar belakangnya seperti apa dan seterusnya. Bagaimana terkait dengan skill IT-nya atau skill daripada nah itu kan bisa kita coba untuk mengembangkan seperti apa sih. Nah, kalau kita di beberapa mata kuliah yang saya cek di outcome PTE itu kan ada mendesain kurikulum, ya kan ya. Ada mengembangkan satu kurikulum. Nah, di situ kita bisa mengembangkan daripada seperti apa tahapan-tahapan melakukan instalasi itu. Saya pikir itu cukup baik ya. Nah, tinggal nanti mungkin bisa menerapkan teori kan itu tadi ya, menerapkan teori, terus sisipkan metodenya untuk pendekatan terhadap si objeknya tadi, pendekatan terhadap masyarakatnya. Seperti apa sih tutorial yang cocok gitu ya, yang bisa digunakan oleh si masyarakat itu gitu. Gitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Dueli Kurniawan. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir dari webinar kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesan atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Dueli Kurniawan ataupun Pak Muhammad Nurtanto. Saya persilahkan. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Muhammad Nurtanto. Oke, terima kasih Pak Eksan, dosen-dosen yang ada di PTE, serta mahasiswa. Pada prinsipnya, selama kita tidak punya rencana atau target, maka kita sampainya tidak akan tahu sampai kapan. Artinya, skripsi itu harus direncanakan dari awal. Memahami background dari dosen itu jauh lebih penting. Konfirmasi terkait dengan ide-ide yang Anda pikirkan untuk direalisasikan ke dalam penelitian. Lebih-lebih sekarang modelnya sudah percepatan. Jadi
di awal itu sudah bisa menyusun dan lain sebagainya, syarat-syarat lulus dan lain sebagainya sudah difikirkan lebih lama. Karena nanti kalau sudah ditinggal ada yang lulus, itu kita sudah lupa dengan kuliah kita sudah lupa dengan dosen-dosen bimbingannya sejauh mana. Itu silakan diantisipasi dengan baik. Ya. Selanjutnya, sering-sering membaca, luangkan waktu sebisa mungkin, sesering mungkin sehari minimal 2 jam terkait dengan topik yang ada. Itu dalam rangka untuk sustainability, untuk menjaga terkait dengan retensi yang topik apa yang menarik bagi kita. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selanjutnya, untuk dosen-dosen di VTE, saya mengucapkan terima kasih, saya menunggu untuk kolaborasi, kabar baik di luar ini, Pak Dwi Eli dan lain sebagainya. Beberapa jurnal saya mereview di dalamnya, mungkin ada GTED di Malaysia itu juga ada, IJET di Singapura itu juga ada, Helion, dan mungkin masih beberapa jurnal lain. Kalau kita bisa berkolaborasi bersama. Alhamdulillah ini di bulan Juli sampai Desember ini sudah 7 accepted untuk paper, mungkin kita bisa kolaborasi di hal-hal lain. Terima kasih Pak Iksan dan Pak Eli atas kebersamaannya. Bila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Pak Mawan Nurtanto. Kami dengan senang hati juga ingin berkolaborasi. Ya, kemudian silakan Pak Dwi Eli. Katakan. Gimana ya? Saya cek di UIN Araniri ini dosen-dosennya super ya. Jadi ada yang dari Malaysia, ada yang dari luar negeri. Ya Pak Ihsan nih dari ITB. Artinya cukup baik lah. Artinya bisa banyak mengembangkan daripada riset-riset. Kami di Poli Batam ya. Tentu riset-risetnya terkait dengan vokasi terapan yang memang benar-benar mengembangkan daripada aplikasi atau prototipe yang lebih ke applied. Nah, untuk bisa mengembangkan ide, menggali ide, mengeksplorasi daripada riset, itu kami membuat satu pusat kajian, ya, pusat kajian ataupun KKT ya. KKT itu adalah kelompok keahlian terapan. Nah, di situ kami di dalam internal kita ya, kami berkolaborasi di situ untuk mengembangkan ide-ide apa yang ada di lokal, tahapan lokal. Sehingga kita benar-benar bisa mendiseminasikan daripada riset-riset kita yang ada di wilayah Batam gitu ya. Nah, tentu riset-riset yang ada di Aceh ya tentu juga harus menjadi concern ya terhadap UIN Araniri seperti itu. Dalam hal ini mungkin di pendidikan teknik elektro yang mungkin saya pikir ya kita bisa sama-sama untuk bisa kolaborasi tadi ya, kita bisa saling share terkait juga dengan rekan-rekan mahasiswa ya, bahwasanya dosen itu akan senang ya, saya pun senang sekali ya, dosen itu akan senang ketika komunikasi itu ada dua arah gitu ya. Ini kadang ya tadi suka dighostingin gitu sama mahasiswa. Jadi saat ini eranya adalah bagaimana kita bisa, rekan-rekan mahasiswa bisa saling mengeksplorasi ya, menanyakan terkait dengan dosennya seperti apa, sesuai dan seterusnya, sehingga kita bisa memetakan ke depan saya mau jadi apa gitu ya. Nah, terus kemudian tetapkan rencana saya misalkan ke depan seperti apa, bagaimana dan seterusnya, itu dikomunikasikan. Nah, ketika kita komunikasi lalu komitmen. Nah, memang di tahap itu yang memang kadang kita agak sulit ya. Nah, saya rasa rekan-rekan mahasiswa perlu untuk bisa menetapkan ide dan mengkomunikasikan ide ya terhadap dosen yang mudah-mudahan bisa banyak yang kita bisa kolaborasikan. Mungkin itu dari saya ya. Saya pikir karena memang ini masalah yang terjadi di daring seperti ini ya, itu mahasiswa ghosting terus. Nah, ini
Jadi sebaiknya banyak berkomunikasi karena kita nggak face to face gitu. Nah, kecuali kalau face to face itu bisa langsung kita garap, tapi saat ini daring. Jadi sehingga gimana kita bisa menetapkan tadi ide kita bisa selesai dalam 1 semester, ya kan, aktifnya kan cuma 4 bulan tadi, ingat 4 bulan. Cita-cita kita mau selesai dalam 4 tahun atau 3,5 tahun itu. Jadi nah, kita harus kita manage ya seperti apa, kita komunikasikan sehingga kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu ya riset kita gitu. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Eli Kurniawan dan Bapak Muhammad Nurtanto. Kita sudah berada di akhir dari webinar kita. Saya ingin sedikit menyimpulkan terkait plagiarisme. Jangan lupa, ini tips singkat dari Bapak Nurtanto, jangan lupa parafras dan jangan lupa disitasi. Kemudian untuk mencari topik, carilah yang relevan dengan cita-cita hidup, dilihat topik yang disukai, kemudian pilih yang unik, dan komitmen dan konsisten dengan topik tersebut. Semoga kesimpulan saya benar, Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak pemateri sekalian. Terima kasih juga para peserta yang sudah hadir pada pertemuan webinar kita kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik, silakan mendaftar silakan registrasi di absensi yang ada di kolom chat. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, kami ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain dan mahasiswa warahmatullahi wabarakatuh.